Halo, halo, halo. Apa kabar teman-teman? Suara saya aman? Nah, kali ini kita ada special edition ya. Live special edition di mana kita akan membahas tentang Indonesia darurat Covid. Halo, Dokter Vita. Halo, Mbak Desta. Mbak Lydia. Halo. Ya, sambil menunggu boleh dikabarin ke teman-teman yang lain, diinfo lagi ke teman-teman yang lain supaya bisa ikutan live ini sehingga kita bisa sama-sama nih fight against COVID. Sengaja nih, khusus bajunya, khusus buat live yang ini. Halo, halo, halo yang baru gabung. Boleh juga yang bukan fanlit diundang juga nggak apa-apa, supaya sama-sama belajar mengerti tentang COVID sehingga kita juga bisa membantu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Udah 19 ya, sekarang udah 21, masih tetap ada juga. Oke, sambil menunggu yang lain, boleh diinfo dulu ke teman-teman yang lain, suruh join ke live-nya. Memang biasanya kita live itu di hari Jumat, tapi kita special edition untuk bahas COVID ini. Jadi kita bikin di hari Minggu untuk membahas Indonesia darurat COVID. Bersama nanti kita akan ngobrol sama Dokter Vita. Dokter Vita dari Angkatan 7. Halo, halo, halo yang baru masuk. Ayo ajakin semua teman-temannya. Ajakin dulu buat gabung ke live ini. Sehingga yang mendapatkan teredukasi itu nggak cuman segini aja, tapi bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan sebenarnya dengan kita ngajak teman-teman yang lain untuk teredukasi ini, bisa menyelamatkan nyawa ya, bisa menyelamatkan nyawa. Karena ketika kita ngerti, ya kalau misalkan kita mau perang, kita harus tahu dulu kan musuhnya seperti apa. Nah, kita mengerti musuhnya seperti apa sehingga kita bisa perang. Sehingga akhirnya misalkan ada saudara atau kerabat yang positif, paling enggak kita lebih tenang, kita nggak panik, dan kita tahu kita mesti ngapain, kita mesti support seperti apa, kita tahu semua. Oke, saya akan ajak. Halo, halo, halo. Ibu Dokter Vita, suara saya Halo, kedengeran? kedengeran. Kedengeran Suaraku ya, kedengeran aman ya? ya. Kedengeran nggak Kedengeran suaranya? jelas. Oke, sip. Ini tiba-tiba earphone saya jadi nggak kepake, ya udahlah. Tapi suara saya tetap jelas ya. Jelas, jelas. Waduh, saya mesti pakai masker. Saya sendirian di sini, nggak ada siapa-siapa lagi gitu ya. Saya Oke, juga nggak pakai masker, sendirian di rumah. yes, sendirian di rumah. Baik. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih, kita ngobrol sama siapa sih? Ya, kita ngobrol sama Dokter Vita. Ini dari Fanlit Angkatan 7. Beliau lulusan FKUGM dan juga beliau adalah magister dari Public Health ya, MPH dari Universitas of Sydney. Ya. Dan Betul. sekarang ya dulu sempat bekerja di ini ya, Mbak ya. Lihat-lihat sempat bekerja di WHO ya, Mbak ya. Ya, betul. Udah lama. Sempat di WHO juga ya, udah lama, Iya. tapi tetap aja ya, tetap masuk ke dalam apa CV ya, CV-nya. Oke. Iya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sharing langsung bersama Dokter Vita. Oke, langsung aja buat teman-teman yang punya pertanyaan juga bisa tulis di sana ya, sambil saya juga mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, sebentar. Saya cari contekan pertanyaan dulu ya, karena kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah
eh, dibuat oleh panitia. Kira Oke, rajin promo COVID ya di IG-nya aku lihat. ya karena saya sharing sedikit ya, kenapa saya rajin promo tentang COVID ini, karena sebenarnya saya udah bosan banget sama COVID. Jadi Oh, saya udah bosan banget sama COVID, karena semakin kesini kok akhirnya naik lagi kan, yang awalnya sudah mm-mm, mulai enak, naik mm-mm. lagi. Nah dari situ saya pikir, saya mesti bantu juga edukasi tentang COVID, sehingga berapapun yang saya bisa sentuh, let's say misalkan saya hanya bisa menyentuh 5 orang ya. Nah Mm-mm. dari 5 orang ini, kalau dia ikutan menyentuh 5 orang lagi, nah harapannya bisa seperti efek bola salju yang akhirnya bisa membantu yang lainnya juga jadi tahu nih mesti ngapain. Seandainya misalkan ada saudara atau kerabat yang kena nih, kita mesti ngapain, ya kan? Ya, Terus abis itu mm-mm. gimana cara preventifnya? Nah seperti itu. Jadi makanya lagi ya ikut-ikutan ini Iya, fight lagi against COVID. lagi rajin konten, Iya, konten COVID. kontennya soal itu. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan, waduh, 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 Langsung ada yang nanya. langsung ada yang nanya. Oke, saya tanya dulu deh yang paling pertama ya. Yang paling pertama Ya. kita bahas gimana sih cara paling efektif untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran COVID nih, Mbak. eh Gini, kalau bicara tentang pendekatan yang paling efektif, berarti Yes. kita juga bicara tentang cara yang paling mudah, ya kan? Sekarang Oke. sudah ada beberapa modalitas yang digunakan untuk memutus mata rantai penularan, termasuk juga yang topik yang akan kita bahas malam ini tuh salah satunya vaksin. Nah, tapi Oke. kita tahu nih dari sejak tahun kemarin kita berurusan sama COVID ini, yang paling penting itu sebetulnya adalah protokol kesehatan. Jadi mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu kunci utama. Ditambah sekarang ada mengurangi mobilitas dan apa satu lagi Menghindari tuh kerumunan. menghindari kerumunan. Nah itu jadi hal itu yang paling paling utama menurut saya karena kalau bicara tentang pendekatan public health atau kesehatan masyarakat pasti kita ambilnya yang paling mudah dan paling luas bisa dilakukan, paling murah gitu kan. Gitu. Jadi sekarang menurut saya tidak ada yang lebih efektif selain itu. Gitu. Selain ada vaksin itu ya, selain ada Selain vaksin ya. Jadi vaksin, vaksin itu betul. tambahan Sekarang ya. tambahan, betul. Ada Mas Gun nih, halo Mas Gun. Maaf, adik juniornya. Ada dokter spesialis penyakit dalam. Angkatan 1. Oke, ini berarti Mas Gun, Pak Degun ini Pak Degunadi bukan ya? Bukan, Mas Heribertus Oh bukan, Gunadi. oh bukan yang itu ya. Iya. Heribertus Gunadi kan ya, Balikpapan ya. Yes, Halo yes, Mas, betul. kita ketemu di live. Oke. Nah, kira-kira nih dok, kan banyak sekali yang berita yang ada di pasaran lah ya, yang kita kita dapat dari media-media gitu. Misalkan soal keefektifan Sinovac atau misalkan Hmm, soal sekarang AstraZeneca itu bikin penggumpalan darah. Nah, itu seperti apa tuh, Dok? ya. Mungkin aku bakalan cerita dulu dari sekarang tuh sebetulnya jenis-jenis vaksin tuh apa aja. Mungkin enaknya gitu ya, Oke. Ren. Jadi Yes, boleh. secara mudah nanti bisa Runutnya ya, runut nyeritain dari awalnya ya. Yes. secara kita cerita dulu nih. Jadi perkembangan vaksin COVID-19 ini termasuk yang paling cepat. Karena sebetulnya pengembangan vaksin itu termasuk salah satu teknologi kesehatan yang paling lama. Jadi teman-temanku yang dulu ambil PhD atau ambil S2 tentang biomolekuler khususnya untuk development vaksin itu selama 5 tahun sekolah ya belum kelar juga vaksinnya waktu mereka kelar sekolah. Jadi sebagai gambaran aja, untuk membuat vaksin itu sangat tidak mudah. Nah, tapi dalam waktu 1 tahun ini ternyata perkembangan karena pandemi vaksin begitu cepat. Ada berbagai jenis vaksin yang digunakan. Jadi ada dan teknologinya beda-beda ya. Nah, yang pertama kali dulu kita dengar yang tahun 2020, akhir 2020 yaitu pertama kali WHO mengeluarkan emergency usage listing untuk Pfizer. Nah, Pfizer dengan Moderna itu adalah jenis vaksin yang kerjanya dengan menggunakan RNA. RNA itu komponen genetik ya. Dia menggunakan messenger RNA, dia berusaha
Jadi RNA itu kan sebetulnya kalau kita ingat-ingat pelajaran zaman dulu, RNA itu digunakan untuk mengekspresikan protein di dalam sel tubuh kita. Nah, si vaksin ini ditempelin mRNA spesifik tertentu yang kalau dia disuntikkan ke tubuh, diharapkan sel tubuh kita itu akan mengekspresikan protein tertentu yang dikenali oleh tubuh kita sebagai sesuatu yang asing. Jadi kalau kayak kita bersin, kayak kita misalnya ketempelan debu nih, kita bersin. Itu karena tubuh kita mengenali itu sebagai sesuatu yang asing. Debu gitu ya, ya sesuatu yang asing gitu. Benar. Nah, misalnya kita minum dingin, terus kita batuk-batuk, itu karena tubuh kita mengenali itu sebagai sesuatu yang asing. Nah, sama. Ketika si mRNA dari vaksin Pfizer atau Moderna itu masuk, maka dia akan mengekspresikan protein tertentu yang oleh tubuh kita itu dianggap sebagai sesuatu yang asing. Kalau ada sesuatu yang asing, badan kita ini akan respon. Responnya apa? Dia akan membentuk ada respon imunitas. Bisa dengan kekebalan seluler ataupun kekebalan buatan. Dia bisa membentuk antibodi atau dia membentuk jalur lain. Nah, diharapkan ketika antigennya itu sama, tadi kan proteinnya terbentuk tuh, dianggap sebagai antigen. Antigen tuh benda asing ya. Nah, si vaksin, tubuh kita tuh akan membentuk kekebalan terhadap si protein yang dianggap sebagai antigen itu. Nah, itulah yang cara kerjanya Pfizer. Pfizer dan Moderna itu kenapa sih kok kayaknya sophisticated banget ya? Karena memang tidak banyak jenis vaksin, malah setahu saya belum ada jenis vaksin yang menggunakan teknologi ini sampai dengan saat ini. Nah, beda jadi nggak ada vaksin-vaksin lain yang menggunakan teknologi mRNA itu nggak ada. Jadi memang ini hanya adalah berdua ini aja ya, hanya Pfizer sama Moderna aja ya. Betul, ini breakthrough. Kemudian muncul lagi vaksin jenis lain yang disebut dengan AstraZeneca. Yang kita kenal dengan nama AstraZeneca. Nah, AstraZeneca bedanya apa? Dia kerjanya itu adalah dengan menggunakan vektor virus. Nah, kalau tadi si mRNA itu minjem atau nempelin antigennya di mRNA, di messenger RNA, di suatu komponen genetik, kalau AstraZeneca dia minjem virus lain. Jadi namanya virus flu ya, tampangnya ya. Betul, viral vector. Dia pakai adenovirus. Nah, adenovirus. Betul, adenovirus. Nah, inilah prinsip yang dikerjakan oleh AstraZeneca. Jadi dia minjem virus lain, ada 2 jenis varian virus yang digunakan untuk jenis viral vector ini. Beberapa jenis yang mungkin kita dengar juga akhir-akhir ini ada Sputnik. Sputnik itu juga, ya itu viral vector yang dari Kementerian Kesehatannya Rusia. Nah, itu dia sama, nanti dia membawa antigen itu nempel di suatu virus lain, dimasukin, nanti badan kita mengenali itu sebagai antigen, membentuk kekebalan. Jadi prinsipnya kurang lebih sama. Ada contoh yang sudah pakai viral vector ini dulu, kalau pernah dengar Ebola itu pakai viral vector. Ya, betul. Itu pakai vaksin yang Jadi teknologi ini teknologi yang sudah ada ya? Ini sudah ada, walaupun sedikit ya yang pakai ya gitu. Dan sekarang ketika sudah mulai ada AstraZeneca, ada Sputnik, mulai deh muncul Johnson & Johnson atau Janssen itu juga menggunakan viral vector. Terus ada satu produsen lain namanya CanSino Bio, dia juga memproduce dengan cara kerja yang sama. Nah, kalau yang paling klasik sebetulnya dari cara kerja vaksin itu adalah dengan inactivated virus. Contohnya adalah Sinovac. Betul. Jadi Sinovac itu yang paling klasik, paling banyak digunakan misalnya untuk vaksin flu, seasonal flu ya, vaksin flu tahunan, kemudian polio, kemudian rabies, kemudian hepatitis A, itu dia menggunakan inactivated virus atau virus yang sudah diinaktivasi atau virus yang sudah mati gitu. Nah, ini diharapkan dia akan membentuk kekebalan yang diharapkan terhadap jenis virus yang diinaktivasi tersebut. Nah, inilah Sinovac dan Sinopharm yang ada sekarang. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Masing-masing tipe virus ini masing-masing tipe vaksin ini punya perilaku yang berbeda-beda dalam storage. Misalnya, untuk Pfizer itu harus disimpan di minus 70 derajat. Misalnya. Kemudian kalau Sputnik, dia ada 2 dosis, shot pertama disimpan minus 20, shot kedua disimpan 2-8 derajat. Jadi perlakuan dua dosis beda ya? Beda. Terus nanti kalau Sinovac dan Sinopharm,
dia disimpannya di suhu 2 sampai 8 derajat. Jadi memang masing-masing masing-masing vaksin ini punya cara penyimpanan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, saya balik lagi nih. Kalau kita menggunakan kebijakan kesehatan masyarakat atau public health, kita harus menggunakan pendekatan yang paling mudah untuk semua orang. Artinya apa? Kalau kita storage-nya minus 70 mungkin agak challenging kan buat kita. Makanya Iya, apalagi kalau menyentuh yang di ujung-ujung ya, di Papua, di mana, nah itu storage-nya gimana gitu ya. Itu, makanya banyak orang yang bilang, kenapa sih Indonesia pemerintahnya pesannya paling banyak Sinovac? Ya, kita juga harus berpikir tentang kemudahan akses. Dan yang kedua, yang paling penting itu adalah sebetulnya komitmen dari produsen. Ya, jadi jangan salah, nggak mudah loh Indonesia negosiasi untuk supaya produsen itu kita bisa dapat berapa dosis. Sebenarnya yang paling banyak digunakan di dunia itu AstraZeneca. Karena AstraZeneca itu secara teknologi dia paling cepat produksinya. Makanya saya yakin produsennya memang komit untuk sanggup memenuhi kebutuhan. Sedangkan yang lain mungkin punya beberapa kendala, termasuk soal teknologi, maka kemudian dia tidak bisa komit banyak. Jadi kalau melihat suatu masalah harus dipandang secara luas nih, nggak cuma globalnya ya. Betul, nggak cuma pemerintah kenapa nggak mesen Pfizer, payah nih pemerintah Indonesia gitu. Padahal ada banyak hal di belakang itu, dan sebetulnya pemerintah Indonesia itu untuk vaksinasi program itu sebetulnya menggunakan 4 jenis vaksin. Jadi pemerintah kita juga mesen Pfizer, pemerintah kita juga mesen Novavax, jadi sebenarnya cuman belum datang aja. Yang baru datang Sinovac dan AstraZeneca. Kemudian kalau yang CoronaVac itu apa, Mbak? CoronaVac itu sama dengan Sinovac. Jadi sebenarnya Sinovac itu nama perusahaannya, nama vaksin itu CoronaVac. Oh, oke. Iya, begitu. Oke, baik. Begitu kira-kira gambaran awalnya untuk jenis-jenis yang ada. Nanti semakin ke sana, kalau saya lihat di listingnya WHO tuh saat ini ada 184 vaksin yang sedang dalam tahap uji preklinis, sedangkan yang sudah klinis itu, kalau klinis itu berarti udah uji di luar laboratorium, itu ada 104. Jadi banyak nih sekarang, dan ini perkembangan yang menurut saya sangat menggembirakan ya, karena artinya kalau kita bandingin dengan kejadian H1N1 misalnya, ya H1N1 terjadi tahun 2009. Pada waktu itu yang disebut dengan swine flu ya, itu dia terjadinya itu kurang lebih selama dari Januari tahun 2009 sampai Agustus 2010. Dengan mengenai populasi dunia kurang lebih 700 juta dan kematiannya sekitar 284.000. Itu dan beruntungnya Indonesia nggak kena ya, Mbak ya? Betul. Dan waktu itu completion of vaccination program itu baru rampung di tahun 2011 dengan coverage dengan efektivitas hanya sekitar 50-an%. Jadi waktu itu kenapa kok lama? Karena waktu itu teknologinya belum memenuhi nih. Gitu. Jadi nggak semudah itu untuk mendevelop vaksin, dan akhirnya pada waktu itu kebutuhan untuk memvaksinasi dengan jarak waktu yang cukup lama dari 2009 sampai 2011, akhirnya itu baru selesai 2 tahun kemudian. Jadi memang ini pandemi yang flu ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Dari tahun 1918 ada Spanish flu, kemudian tahun 2003 ada SARS, Hong Kong ya kalau ingat, itu salah satu yang juga yang cukup juga wow ya. Cukup wow, dan tapi berhasil di-contain. Jadi pertama kali muncul tahun 2003. Jadi nggak di Jakarta, di Indonesia juga aman gitu ya? Iya. Kalau yang itu ya, SARS itu ya. Itu berhasil di-contain tahun 2004. Ada 4 kasus tahun 2004, tapi setelah itu relatif nggak pernah ada lagi. Kemudian ada MERS, Middle East Respiratory, juga itu salah satu yang kematiannya tertinggi sampai 30-an% ya fatality rate-nya. Jadi sebetulnya memang pandemic flu bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau ada yang merasa ini konspirasi, mungkin kok konspirasinya berulang gitu ya. Jadi mungkin perlu dicek lagi tuh gitu. Jadi apakah memang seperti itu atau enggak. Jadi kira-kira gambarnya kayak gitu nih untuk mengawali diskusi kita, Ira. Wah, gila, ini udah dapat banyak banget ya. Nah, tadi ada yang nanya Mas Johannes ya, tapi pertanyaannya nggak jelas ya, jadi kepotong. Mungkin bisa ditulis lagi pertanyaannya. Sama ini ada baruno.net. Dok, vaksin apa yang cocok untuk orang ngeyelan
jarang olahraga, pola makan tidak teratur, dan takut disuntik. Nah, kalau saya jawab yang takut disuntiknya aja deh. Nah, saya jawab cuma begini. Mas atau Mbak, saya nggak tahu ya, kalau Baruno itu Mas apa Mbak, saya nggak tahu ya. Mas atau Mbak lebih takut jarum apa lebih takut COVID? Nah, Kalau misalkan lebih takut jarum ya silahkan Anda adu sakti sama COVID. Tapi kalau Anda takut COVID, mending adu sakti sama jarum. Kalau yang itu saya berani jawab ya. Oke. iya nih, sayangnya emang belum ada yang sediaan lain ya, semuanya masih injeksi. Iya. Itu Nah, dia. ini ada lagi pertanyaan dari Kripen Madong. Malam dokter, untuk pasien gejala ringan yang telah selesai isolasi, apakah benar tidak perlu PCR lagi? Nah, Nah, aduh. Ini pertanyaannya agak lompat-lompat, nggak apa-apa ya. Ya benar. nggak apa-apa. Jadi gini, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Jadi sejak, aduh saya lupa sih exactly-nya kapan, tapi sejak tahun kemarin pun kita sudah adjust. Jadi WHO sudah mengeluarkan pernyataan bahwa untuk orang yang sudah selesai isolasi selama 10 hari, orang tanpa gejala, tidak dapat Yes. perawatan di rumah sakit, dia bisa menyelesaikan masa isolasi mandirinya tanpa perlu melakukan pemeriksaan evaluasi. Dan itu juga Jadi sudah positif atau negatif nggak dipeduliin ya Mbak ya setelah Nggak. 10 hari ya? Yes, betul. Asal tidak bergejala ya. Asal tidak bergejala. Asal Oke. sudah isolasi 10 hari dan tidak bergejala. Dan itu juga sudah diadopt oleh Kementerian Kesehatan dengan regulasi yang sama. Jadi untuk orang yang sudah selesai isolasi tanpa gejala, maka hari ke-10 dia sudah dinyatakan bebas isolasi. Nah, secara prinsip yang harus dilakukan apa sih supaya aman? Sebenarnya gini, kalau kita positif, kalau kita melakukan pemeriksaan mandiri, maka idealnya kita lapor nih ke puskesmas. Saya melakukan pemeriksaan mandiri dan saya ternyata positif. Nanti puskesmas akan melakukan langkah-langkah namanya pemeriksaan epidemiologi atau PE. Nah, pada saat kita nanti selesai isolasi, maka kita juga bisa minta surat pernyataan dari puskesmas bahwa kita sudah menyelesaikan isolasi. Jadi nanti ada evaluasinya tuh dari tim puskesmas. Apakah perlu dapat pengobatannya seperti apa selama isolasi, kemudian masa isolasinya selesai, dinyatakan selesainya kapan, itu ada pernyataannya. Jadi yang sama ini Jadi itu secara birokrasi sebenarnya seperti itu ya Mbak ya? benar, itu yang sering banget saya lihat teman-teman kadang-kadang yang japri ke saya bingung gitu. Jadi sebenarnya nggak usah bingung mau masuk kantor, kalau memang sebelumnya pada waktu positif itu sudah lapor ke puskesmas, nanti pada saat selesai isolasi bisa minta surat selesai isolasinya juga dari puskesmas. Jadi jangan bingung gitu. Ini yang mungkin banyak nggak tahu ya. Mungkin positif Betul. diem-diem aja nggak lapor ke puskesmas. Padahal sebenarnya ada tuh harusnya ya birokrasinya untuk lapor ke puskesmas. Betul. Oke. Itu menurut saya penting juga ya buat diketahui supaya paham kenapa sih ini bukan aib kok gitu ya. Kalau memang nanti keluarga kita memerlukan pemeriksaan atau ada orang di sekitar kita yang kebetulan jadi kontak dan kita perlu periksa, maka paling baik kita lapor ke otoritas kesehatan setempat di sekitar rumah kita, kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Webers 03 plus sama dengan pertanyaan Mas Yohanes yang tadi ya. Mas Bibi Apakah ya. diperlukan masker double? Nah, double masker kan sekarang lagi rame banget nih, double masker ya. Gimana tuh, Dok? Jadi gini, memang dengan varian baru ya. Nah, ini sekalian saya nyeritain varian deh ya. Mungkin Oke, boleh sekalian ya. Ceritanya biar runut ya. Iya, banyak yang bingung. Sebetulnya ada banyak cerita di TV, ada variant of concern, ada variant of interest. Mungkin pernah dengar-dengar ya, variant of concern atau variant of interest. Variant of concern itu sebetulnya adalah jenis varian virus yang dianggap atau dikonsider mampu meningkatkan penyebaran penyakit, meningkatkan beratnya penyakit, derajat beratnya penyakit, menurunkan efektivitas vaksin dan terapi, serta mengganggu diagnosis. Artinya apa? Modalitas pemeriksaan yang sekarang mungkin tidak bisa mendeteksi varian itu. Jadi nggak up to date lagi istilahnya gitu ya Mbak ya? Nah, karena itulah dia jadi variant of concern atau menjadi perhatian, varian yang menjadi perhatian. Nah, sekarang ini ada beberapa varian yang jadi perhatian, yaitu beta, delta, alpha, gamma, dan epsilon. Nah, ini kalau yang dengar yang terakhir-terakhir ini kan yang delta nih yang lagi naik daun. Sebenarnya ada empat varian ya. Inggris kalau ingat ya B117. Ya, B117 betul. Ya. Kemudian ada India Delta, ada Afrika Selatan B1315,
kemudian ada lagi P1, itu Gamma, itu Brazil. Jadi sebetulnya ada beberapa varian. Nah, kalau penggunaan masker double itu dikaitkan dengan penyebaran varian baru karena ternyata dari beberapa studi atau beberapa observasi ya, kalau sebetulnya saya lihat belum jadi studi juga tuh yang terbaru di Australia, bahwa dari orang yang berpapasan saja itu virusnya udah bisa nular. Nah, makanya kemudian dipikirkan bagaimana nih kita meningkatkan efektivitas masker. Salah satunya adalah dengan menggunakan double masker. Dan WHO sudah mengeluarkan rekomendasi tentang itu ya. Yang paling bagus itu bagian dalamnya itu adalah masker medis, kemudian luarnya masker kain. Atau kalau cuman pakai satu, maka itu talinya itu dipelintir, ya? Iya, atau ditak gitu. Jadi itu yang cukup efektif. Sedangkan kalau menggunakan jenis-jenis masker yang lebih sophisticated, misalnya menggunakan N95 atau respirator mask yang sering dipakai di rumah sakit, maka tidak perlu menggunakan double. Karena itu sudah memang didesain seperti itu. Ya? Betul. Jadi kira-kira kayak gitu gambarannya kalau untuk masker. Oke. Kalau ini dari Mbak Olin ya, kalau seseorang OTG, belum tahu dia positif, lalu dia tetap melakukan vaksinasi, gimana tuh? Nah, menarik juga nih. Nggak masalah ya. Jadi dia OTG nih? Iya. Jadi gini, waktu awal-awal regulasi vaksin dikeluarkan, memang ada pernyataan bahwa sebaiknya orang yang terpapar COVID-19 tidak divaksin sampai dengan dia 3 bulan setelah sembuh. Sebenarnya ada 2 hal di sini yang jadi pertimbangan. Yang pertama, orang yang sudah terpapar itu kita anggap udah punya kekebalan. Imun tubuh ya, imun melawan COVID ya. Betul, sehingga dia tidak menjadi prioritas. Kita mementingkan dulu orang-orang yang punya potensi untuk keluar, betul, dan belum punya imunitas. Pertimbangan yang kedua adalah masalah logistik. Kita tahu banget bahwa vaksin ini masih terbatas, masih banyak yang membutuhkan ya, terutama mungkin negara-negara yang lebih sulit, sehingga untuk negara-negara tertentu memang diprioritaskan untuk yang belum kena COVID. Apabila orang itu nggak ketahuan kena COVID terus divaksin, ya nggak apa-apa sebenarnya, karena sebetulnya tidak ada juga justifikasi medis untuk yang menyatakan sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya boleh aja, tapi pertimbangannya itu tadi, dianggap sudah punya imunitas. Dan yang kedua, dia secara logistik kita mendahulukan orang yang belum punya kekebalan, yaitu orang-orang yang belum terpapar. Seperti itu, kira-kira. Oke. Masih lanjut di vaksin, sekalian saya lanjut tanyain. Kan kita lagi kebut-kebutan vaksin nih. Yes. Ya, dan kita baru dapat berita baik bahwa vaksin hari ini tembus 1,3 juta. Ya, keren banget ya. Nah, tapi kalau udah divaksin kok masih bisa kena COVID, jadi ngapain saya vaksin ya? Nah, itu gimana tuh, Dok? Iya, jadi banyak orang yang anggapnya pokoknya kalau udah divaksin itu pasti kebal gitu ya. Sebenarnya enggak. Kalau kita baca-baca, jadi nah ini saya balik lagi ke hal yang basic nih ya, Irel ya. Kita kan selama ini sering dengar ada efikasi, ada efektivitas ya kan. Jadi banyak orang yang terus pada kayak jadi banding-bandingin vaksinnya ya. WhatsApp University tuh jadi rame gitu. Kayak paling WhatsApp University, paling bagus yang mana gitu. Nah, efikasi itu adalah hasil dari percobaan klinis atau clinical trial. Jadi misalnya Pfizer waktu awal dia bilang, efikasi vaksin gue 95%. Artinya pada suatu populasi ada yang divaksin dan tidak divaksin. Pada populasi yang divaksin itu dia mengurangi resiko penularan sampai 95% dibanding dengan populasi yang tidak divaksin. Itu catatan dari efikasi. Jadi efikasi itu adalah hasil penelitian. Dan lingkupnya kecil ya, skupnya kecil ya. Betul, jadi tergantung dari skup penelitian itu, gitu. Walaupun memang kita akui Pfizer dan dari awal memang dia punya kualitas penelitian oke banget ya, cakupan populasinya cukup bagus. Nah, kalau bicara tentang efektivitas itu lain lagi. Itu adalah real world. Jadi antara efektivitas sama efikasi beda ya, Mbak? Beda. Efikasi itu dari hasil penelitian, efektivitas itu adalah real world. Jadi setelah vaksinnya dikeluarkan, kan ada tuh
Emergency Use of Authorization. BP POM mengeluarkan izin edar darurat. Nah, itu setelah dia dipakai di masyarakat, baru mulailah yang disebut dengan efektivitas. Real world study, kira-kira kayak gitu. Nah, di real world study itu nanti baru keluarlah hasil-hasil yang aktual. Berapa sih sebenarnya efektivitasnya di real world gitu. Bisa aja nggak sama gitu kan. Misalnya kita lihat Pfizer dan Moderna memang angkanya masih di atas 94, 95 gitu ya. Iya, 9495. AstraZeneca itu AstraZeneca itu 60, 76. ya 60 Johnson sampai Johnson itu 80. 72. 72 betul. Sinovac itu Yes. nggak terlalu oke. 67. Sinovac itu masih Iya. masih 6. Tapi real world study-nya bisa aja sesuai populasi yang berbeda-beda. Karena BP POM di awal-awal keluarnya Sinovac untuk studi pada nakes tenaga kesehatan itu perlindungannya sampai 94% loh. Jadi bagus di populasi Indonesia untuk tenaga kesehatan. Nah, jadi kembali lagi nih, efektivitas itu sangat tergantung dari berbagai hal. Varian apa yang paling banyak di negara tersebut, populasi mana yang diteliti gitu. Sehingga kalau saya ditanya, karena ada beberapa titipan pertanyaan ya, mana vaksin yang paling bagus, kita nggak bisa menjudge. Menurut saya, any vaccine is better than no vaccine. Dan no vaccine. Setuju Mbak, setuju banget jadi ya. Any vaccine is better than no vaccine gitu. Oke. Ya, jadi saya juga kadang-kadang bingung sama yang ini nih. Beberapa teman saya kan ngomong, begitu Sinovac dia ngomong, aduh, vaksin Cina, istilahnya gitu ya, vaksin Cina, ntar dulu deh gitu ya, saya cari vaksin yang Eropa gitu kan. Iya. Begitu AstraZeneca masuk, dibilang, waduh, ini bikin panas, ntar dulu deh. Nah, maksudnya, jadi mau nunggu sampai kapan gitu kan? Betul. Sedangkan ini variannya terus berkembang dan yang kedeteksi katanya ya, kalau yang benar-benar sudah masuk Indonesia kan B117, ya sama yang varian Deltanya itu ya. Yes, betul. Nah, belum lagi kalau yang di P1, nah itu juga kayaknya akan masuk juga ya, kita nggak tahu ya. Kan penyebarannya lumayan cepat juga kan. Jadi betul kata Mbak Dokter Vita, lebih baik vaksin apa aja nggak peduli, itu lebih baik daripada nggak ada vaksin sama sekali ya. Betul, any vaccine is better than no vaccine. Jadi memang kita lebih baik kita nggak milih-milih gitu jenisnya. Kalau misalnya kita kan banyak orang yang nunggu ntar AstraZeneca udah keluar baru aku mau disuntik gitu, atau nanti aku mau disuntik kalau Pfizer gitu, entah kapan Pfizernya datang kayak gitu kan. Jadi banyak orang yang memang milih-milih untuk itu, padahal sebenarnya menurut saya pada saat ini kalau tidak bisa memilih maka akses apa saja yang tercepat diambil saja opsinya, nggak usah menunggu jenis vaksin tertentu seperti itu. Oke, nah balik lagi sedikit ke efikasi ya. Iya. Di WA University pasti rame banget nih yang gambar dari insider ini yang membahas tentang efikasi dari si vaksin. Iya. Nah, di sini ada tulisan Sinovac original virus 67%. Ya. Tapi ini ada nih untuk B117 masih yes, similar efisiensi. Tapi B1351 likely not, but more data needed. Ya, lalu ada P1 likely not 51% in Brazil trial, B1617 yes but more data needed, intinya seperti itu. Dan ini dibahas sampai ke bagian yang Pfizer. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang kita vaksin yang ada di Indonesia sekarang kan paling cuma 3 ya, Sinovac, Sinopharm yang mirip-mirip lah sama Sinovac gitu ya, sama satu lagi AstraZeneca. Betul. Apakah ketiga vaksin yang ada sekarang ini bisa efektif melawan varian-varian baru yang mungkin akan masuk atau yang sudah masuk? Kalau saya lihat data yang ada sekarang ya, memang yang untuk varian Delta itu baru ada 2 yang ngeluarin pernyataan, yaitu Pfizer sama AstraZeneca. Kalau yang lain kayaknya belum, tapi saya mesti cek ulang sih apakah itu valid atau tidak. Tapi yang jelas sih yang sudah menyatakan bisa mengatasi varian Delta itu baru Pfizer sama AstraZeneca. Tapi menurut saya, kalau dari literatur yang kita baca, dia tetap bisa mengurangi gejala. Artinya gini, apa sih cara yang paling efektif untuk menghentikan varian? Sebetulnya kan menghentikan mobilitas manusia. Kalau mobilitas manusia tidak dikurangi, maka dia akan terus bermutasi menjadi jenis-jenis baru. Nah, kalau kita sudah terinfeksi dengan yang kurang resikonya untuk kena salah satu varian, itu kan lebih bagus daripada kita
bisa punya potensi untuk kena semua varian. Kalau menurut saya seperti itu. Karena setiap varian juga pasti punya perilaku yang berbeda-beda kan gitu. So why not? Kalau menurut saya ambil saja. Toh dari berbagai studi yang dilakukan, saya lihat ada beberapa yang nanya juga apakah ada yang misalnya orang kena vaksin tapi kena lagi, itu mostly yang saya temukan gejalanya ringan. Jadi gejalanya lebih ringan, even city value-nya kurang dari 30. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya menjadi benefit seperti itu. Nah, om saya begitu, sudah vaksin Sinovac 2 kali, sekarang positif. Dan ya dia hanya anosmia aja sama ya kayak flu biasa aja dia ngomong sih. Ya, Oke, betul. lalu ada pertanyaan dari Theophilus. Ada datanya nggak dok? Berapa persen orang yang sudah divaksin kena COVID lalu meninggal? Saya nggak punya datanya kalau yang meninggal, tapi yang jelas dari pengalaman saya pribadi di sini, di tempat kerja, di observasi di sekitar wilayah kerja saya, itu nggak ada yang sampai parah, malah justru gejalanya lebih ringan dibanding orang-orang yang tidak divaksin sebelumnya, gitu. Oke, lalu ada pertanyaan dari Novita. Kalau sudah pernah terpapar COVID, ada kemungkinan terpapar lagi tidak ya? Nah ini saya jawab aja ya. Ada kemungkinan terpapar lagi. Kalau nggak percaya, beberapa selebriti sudah terpapar 2 kali, seperti Panji Pragiwaksono itu terpapar 2 kali. Ya, coba dicek lagi. Jadi kemungkinan terpapar lagi bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Karena mungkin sekarang ini jadi pandemi, tapi mungkin 5-10 tahun lagi kita cari ke warung mau beli obat apa? Obat COVID gitu ya. Jadi flu biasa mungkin ya. Nah, ya kan? itu dia. Ini juga saya pengen kasih tahu nih. Sebenarnya flu itu orang kan baru aware-nya, oh ternyata flu bisa masuk rumah sakit. Dari dulu flu bisa masuk rumah sakit, ya. Iya, buktinya kan flu Spanyol yang sampai bunuh orang banyak banget kan flu ya. Nah, di Amerika itu salah satu penyakit di atas usia 70 tahun yang paling banyak membunuh dan paling banyak membuat orang masuk rumah sakit itu flu. Jadi makanya kenapa ada seasonal flu vaccine. Jadi kenapa kita sebenarnya tiap tahun perlu divaksin flu dan sebetulnya perlu di booster setiap tahun. Itu karena memang sebetulnya flu itu adalah virus yang cukup cepat bermutasi setiap tahunnya. Jadi dia dengan perubahan iklim, dengan pergerakan manusia, dia punya banyak sekali potensi untuk mutasi. Makanya ada yang namanya seasonal flu. Tapi memang pandemic flu itu kejadiannya jarang-jarang. Walaupun di abad yang sekarang ini udah 3 kali ya seenggak-enggaknya terjadi. Tapi ya itu nggak mesti orang berpikirnya kalau flu masuk rumah sakit konspirasi gitu kan yang sekarang ini gitu, padahal flu itu bikin orang masuk rumah sakit dari dulu gitu loh. Jadi mungkin harus diperluas lagi wawasannya, perluas datanya ya. Betul, perluas datanya, baca datanya segala ya. Betul sekali. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Ada lagi nih. Ini tadi dari Kripen Madong, varian Delta apakah secepat itu menularnya dok? Nah tadi sudah dijelaskan. Iya nih, kayaknya gitu ya. Lalu apakah saran kakak buat orang-orang yang masih nolak divaksin? Sarannya apa tuh? Ya mungkin kalau saran saya sebagai orang awam. Sekarang pilihannya tuh cuma 2. Anda adu sakti sama COVID atau Anda divaksin. Ya udah nggak ada choice lagi kan? Anda mau adu sakti? Iya, adu sakti apa mau COVID gitu aja. Mau divaksin. Memang gini, ada banyak orang yang pengen divaksin tapi nggak bisa divaksin karena pertimbangan medis. Sementara ada banyak orang yang bisa divaksin tapi nggak mau divaksin. Nggak mau divaksin. Jadi ini ironi juga sebenarnya. Nah, menurut saya sih ini kesempatan yang baik ya menjadi apalagi semua disediain oleh pemerintah, nggak ada yang free lagi ya Mbak ya. For free. Sekarang malah tanpa KTP bisa vaksin di mana aja. Jadi menurut saya itu kesempatan yang bagus ya, diambil saja itu untuk melindungi kita semua. Apalagi banyak orang-orang yang bilang tentang herd immunity gitu kan. Nah ini adalah kesempatan kita untuk bertanggung jawab dan berbuat baik kepada sesama. Karena sekali lagi tidak ada intervensi public health yang paling efektif kalau tidak dilakukan secara masif.
ya kan? Kalau hanya dilakukan pada kelompok yang mau saja, ya akhirnya memang perlindungannya hanya untuk orang-orang tertentu. Semua orang akhirnya punya kemungkinan yang sama untuk bisa kena lagi kayak gitu. Jadi ini kita berbuat baik aja kepada sesama seperti itu. Mungkin sama juga kayak saya pengalaman saya vaksinin anak. Jadi ketika saya vaksin anak, yang paling pertama ditanyain dulu sama dokternya, kamu mau vaksin yang bikin panas atau enggak? Jadi yang ditanyain sama dokternya itu, mau bikin panas atau enggak? Nah, berarti paling enggak ada beberapa jenis vaksin. Ya, kalau di gambarkan dengan yang sekarang, Anda tinggal pilih, Anda mau bikin panas atau enggak. Ya, mungkin seperti itu. Itu vaksin anak saya ya. Nah, dan ketika sudah divaksin, dokternya malah waktu itu saya ingat banget cacar. Dia ngomong begini, nanti setelah divaksin cacar, ini akan tetap bisa kena cacar. Dan saran saya, kalau ada orang cacar, deketin aja. Biarin anaknya kena cacar. Loh, saya malah bingung. Kenapa dok seperti itu? Supaya imunitasnya itu lebih maksimal. Dia akan tetap kena cacar, tapi efeknya tidak akan menyebabkan sampai masuk rumah sakit. Nah, dokternya yang ngomong gitu. Ya, itu zaman sebelum pandemi. Jadi, mungkin butuh juga pengetahuan dasar tentang vaksin ya. Mungkin kita nggak ada pengetahuan dasar tentang vaksin, tiba-tiba masuk tentang vaksin ini, jadi kita udah takut-takut sendiri gitu ya. Jadi mungkin ini yang mungkin pemerintah harus ditegakkan lagi sebenarnya ya, supaya orang paham dulu nih basic vaksin itu seperti apa sih, kan seperti itu ya dokter ya. Iya betul. Jadi memang sebenarnya kan vaksin bukan teknologi yang maksudnya bukan baru dikenal ya, sebenarnya vaksin itu kan bukan baru dikenal. Jadi dari dulu, dari kecil-kecil kita punya vaksinasi wajib tuh. Sampai umur 9 bulan kita harus dapat vaksinasi. Kemudian setelah belum lagi di sekolah ya. Di sekolah waktu itu saya ingat banget, baris, angkat begini, divaksin, nangis gitu ya. Itu dapat booster kan setelah besar. Kemudian nanti setelah dewasa ada lagi vaksinasi dewasa. Jadi sebenarnya vaksin sendiri bukan suatu teknologi baru yang kemudian diperkenalkan karena adanya pandemi, sebenarnya kan tidak. Dan vaksin itu sebetulnya prinsipnya memang itu tadi ya, dia bisa menggunakan, dia itu adalah bahan biologi yang mengandung antigen, bisa mengandung virus itu sendiri atau mengandung bagian dari virus atau mengandung sel lain yang digunakan untuk merepresentasikan antigen virus ke sel supaya selnya membentuk kekebalan. Prinsipnya seperti itu. Jadi hampir semua teknologi yang digunakan sekarang itu kan sebenarnya tujuannya itu, mau dia pakai RNA, mau dia pakai protein, mau dia pakai virus inaktif, atau dia bahkan menggunakan sel dendritik yang lagi heboh itu kan sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk initiate respon imun dari tubuh sehingga tidak kena COVID. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Jadi justru senang. Tujuannya sama ya. Tujuannya ke Roma, tapi banyak jalan menuju Roma. Bener banget, itu setuju gue. Jadi ini sebenarnya hanya cara-cara yang berbeda. Kebetulan pada tahun ini dengan adanya pandemi, semua orang berlomba-lomba 10 jenis penelitian tentang 10 cara, semuanya ngomong, ya akhirnya jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kita harus mengapresiasi. Nah ini juga yang menjadi penting. Kalau kita mempunyai banyak resource untuk membaca, mengetahui, ada berbagai macam pilihan vaksin. Ya, dalam prinsip dunia public health, orang diberikan kebebasan ya, the right of health determination namanya. Itu juga tercantum dalam International Health Regulation, bahwa orang berhak untuk memilih cara sehatnya sendiri. Ya, apa pilihan dia untuk melakukan kesehatan. Nah, memang dalam situasi pandemi ada hal-hal tertentu yang diatur oleh pemerintah yang disebut dengan undang-undang pandemi lah, seperti itu ya, aturannya seperti apa yang harus dilakukan, diinvestigasi dan sebagainya. Saya yakin pemerintah juga sudah punya cara untuk melakukan bagaimana memanajemen itu secara public health. Bahwa kita respect ada orang yang tidak setuju, itu wajar. Tapi orang yang nggak setuju juga harus respect sama yang setuju. Jadi itu dalam konteks kesehatan kita harus sama-sama saling tahu, kita sama-sama punya kepentingan. Saya butuh untuk sehat dan menurut saya cara yang paling baik ini adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi menurut saya kita berbagi tanggung jawab saja bagaimana caranya supaya kita sama-sama bisa mewujudkan COVID ini cepat selesai deh gitu ya. Karena kita semua butuh hidupnya cepat berjalan lagi gitu. Mungkin kira-kira seperti itu nih yang perlu kita satu pemahaman. Karena gini deh, kayak Irel deh. Kalau deketin cewek nih,
Irel yakin she is the only one. Tapi dia nggak yakin kalau Irel cukup ganteng untuk hadir dalam hidupnya. Keyakinannya aja udah nggak sama gitu kan. Kalau Irel akan ngomong apapun, dia nggak akan setuju sama Irel. Jadi menurutku ini we are not on the same page gitu ya. Jadi kalau hanya akan diskursusnya adalah kontroversi, ya akhirnya kita nggak kemana-mana. Dan akhirnya debat doang ya Mbak ya. Betul. Jadi debat kusir doang, nggak ada ujungnya. Lu tetap mau dikasih tahu apapun tetap nggak mau vaksin, betul. Ya kan? Yang gua memang ya udah oke mau vaksin ya udah gitu ya. Ya, nah jadi kita sama-sama, menurut saya kita sama-sama punya tanggung jawab untuk saling membantu satu sama lain. Ini seperti itu. Dan saya sendiri sebagai tenaga kesehatan, my respect and salute to my friends. Jadi ada 300-an dokter yang meninggal, ada 200-an dokter yang meninggal. Yes. Sangat tidak berempati saya kalau saya tidak menganggap ini semua ada, nyata, dan harus dilakukan sesuatu untuk itu. Gitu, Rel. Oke, ini ada pertanyaan yang unik dari Mas Agustinus Saharjo. Iya, gimana? Kalau pakai dua jenis vaksin, ada buruknya nggak dok? Wah, jadi udah Sinovac lu mau hajar lagi AZ? Waduh, luar biasa nih. Jadi memang sebenarnya kalau diregulasi nggak dianjurkan. Ini kan jadi kalau balik lagi nih ya, saya ke basic public health. Di basic public itu ada equality ya, apa sih equity. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama. Artinya gini, kalau kamu udah divaksin yang satu, mbok udah toh nanti vaksin yang lain buat orang lain dulu yang mungkin belum divaksin. Jadi ini kita harus memastikan aksesnya tuh sama gitu. Nah, kalau kebetulan punya kesempatan untuk divaksin 2 kali, apakah ada efeknya? Sebetulnya jarak yang direkomendasikan untuk berbeda jenis vaksin itu adalah 28 hari. Jadi tidak boleh menerima jenis vaksin lain 28 hari. Jadi even vaksin flu yang lain pun kalau dalam 28 hari sebelumnya divaksin, nggak boleh divaksin COVID gitu. Nah, ada orang yang berbagi vlog, dia sudah divaksin lengkap di Jakarta dengan, saya kalau nggak salah ini Azrul Ananda ya, orang Jawa Pos. Dia udah vaksin Sinovac di Indonesia, kemudian dia traveling to US dan ditawarin di sana untuk vaksin lain, dan dia ambil opsi itu. Dia ambil Johnson & Johnson one shot. Saya nggak tahu secara theoretically apakah sudah ada jurnalnya membandingkan orang yang dapat 2 kali vaksin. Tapi balik lagi ke tadi yang pertama, kita menggunakan prinsip equity ya. Bagaimana kita bisa menjamin akses yang sama untuk setiap orang mendapatkan vaksin. Jadi lebih baik mungkin kita tidak usah berpikir untuk itu, kita berikan kesempatan ke orang lain dulu untuk dapat vaksin. Perkembangan terbaru juga Sinovac katanya dengar-dengar nanti akan ada booster, jadi kemungkinan ada suntikan ketiga. Nah, kita tunggu aja. Ya, katanya, ya, saya juga dengarnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kita tunggu aja. Ini perkembangannya sangat cepat. Kemarin ibu hamil belum boleh disuntik. Beberapa hari yang lalu sudah boleh ibu hamil dengan berbagai pertimbangan. Terus ini juga sudah anak kecil di bawah 18 tahun sudah boleh. 12 sampai 17 baru ya. 12 sampai 17 tahun 12 ya. 12 sampai 17 sudah. Walaupun di luar negeri memang sudah, dan sebetulnya untuk Moderna itu sudah sejak usia 16 tahun ya itu diberikan. Jadi hal-hal seperti ini sangat cepat perkembangannya. Jadi kita tunggu aja. Saya yakin dengan keadaan yang sekarang better lah gitu ya. Sekarang vaksin juga udah tersedia di mana-mana. Seperti itu. Nah, mumpung ingat. Jadi dulu sebelum vaksin ini rame, jadi saya banyak ngobrol sama teman saya dokter, lalu dia menyarankan kan, dan sempat juga ada info bahwa kalau emang belum ada vaksin, lebih baik vaksin flu dulu, ya flu cari yang 4 strain, nah lalu ditambahin lagi vaksin pneumonia. Jadi vaksin flu dan vaksin pneumonia. Pertanyaannya, apakah itu better than no vaksin at all? Benar, itu prinsipnya sama kayak tadi aku bilang Sinovac, walaupun dia belum bisa buat Delta varian, tapi tetap divaksin. Jadi kayak gitu. Jadi memang di awal-awal pandemi dulu, saya pun menganjurkan hal yang sama untuk menggunakan vaksin flu dulu sebelum dia mendapatkan vaksin COVID. Kenapa begitu? Jadi kita bisa differentiate. Nanti kalau dia bergejala, berarti kita bisa mengenyampingkan 4 strain yang lain. Berarti dia kita curiga ke COVID. Ngerti kan maksudnya? Jadi hal-hal seperti itu nih yang bisa kita jaga gitu. Karena dia memang sangat membantu ya untuk mengurangi angka kesakitan dan angka perawatan di rumah sakit atau hospitalisasi. Seperti itu. Nah, akhirnya anak saya yang 3 tahun, ya saya vaksinin itu dulu.
Jadi vaksin Mantap. flu dan pneumonia dulu. Jadi ya karena kan belum ada vaksin untuk anak kecil kan. Jadi mungkin bagi Betul. teman-teman semua yang punya sepupu, punya keponakan atau punya anak yang memang belum bisa vaksin gitu ya, mungkin bisa bisa vaksin flu 4 strain sama pneumonia. Gitu ya, Yes. Dok ya. Nanti Jadi oke ya. bisa ditanyakan ke dokter anaknya masing-masing ya, atau kalau Oke. dewasa juga bisa ditanyakan ke dokternya seperti apa pertimbangannya, nanti bisa dievaluasi dan diberikan vaksin. Seperti itu. Oke. Nah, ini wah pertanyaannya banyak banget nih sekarang nih. Satu-satu Serius. ya, satu-satu. Dan buat teman-teman kalau bisa pertanyaannya jangan di chat ya, karena kalau di chat saya mesti scroll jauh banget ya. Nah, eh, saya langsung di bagian yang tanda tanya aja. Di bagian sebelah kanan sepertinya ada tanda tanya, Anda ketiknya di sana aja. Oke, dari Mbak Desta. Vaksin harus pasangan nggak? Misalkan pertama Sinovac, kedua AZ, bisa nggak tuh? Nah, tadi udah sempat dijawab ya. Iya, nggak bisa. Kalau beda vaksin harus ada 28 hari, satu, yang kedua kayaknya nggak bisa ya Mbak ya. Kalau Kalau untuk untuk COVID-19 dosis nggak bisa. pertama, dosis kedua ya. Betul. Jadi efektivitasnya semuanya rata-rata 2 dos. Yang saat ini menggunakan single dose hanya Johnson Johnson. Johnson Johnson, oke. Yes. Jadi istilahnya yang pertama untuk single shot, yang kedua untuk boosternya ya. Sama kan seperti anak kecil kan juga sering begitu ya dok, benar nggak? Betul. Iya, dosis pertama, dosis kedua. Jadi selisihnya bisa 21 hari sampai 28 hari tergantung jenis vaksin. Walaupun sekarang yang ada kita Sinovac tuh pakai 28, sedangkan AstraZeneca tuh kita pakainya 3 bulan. Gitu. Nah, menjawab, lanjutin pertanyaan tadi ya. Ini menjawab pertanyaan Mas Petrus Adityo juga. Vaksin AstraZeneca yang kedua dijadwalkan kurang lebih 3 bulan lagi nih. Nah, apa boleh yang kedua itu kurang dari 3 bulan? Jadi dia ngambil second shot-nya itu kurang dari waktunya 3 bulan. Kan maksudnya yang disarankan kan 12 minggu. Which mean itu 3 bulan. Nah, kalau misalkan dia ngambil second shot-nya, tapi nggak di rentang 3 bulan, tapi misalkan baru 2 bulan dia udah ambil second shot-nya, itu boleh atau enggak? Kalau itu nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau jadi harus sesuai jadwal. Kenapa? Supaya respon imun yang timbul itu sesuai dengan yang diharapkan. Gitu, Rel. Jadi kita tuh kenapa itu penelitiannya? Dulu tuh awal-awal aku dapat Sinovac masih yang 14 hari loh. Jadi diulangnya tuh ya, kemudian setelah itu ada penelitian bahwa sebaiknya 28 hari. Jadi sekarang semua orang 28 hari. Jadi yes. karena itu berkembang dan kemudian dilihat oh ini respon imunnya itu respon kekebalan tubuhnya paling bagus setelah 28 hari. Jadi kita tunggu aja sampai 28 hari kemudian supaya nanti ketika dia disuntik lagi dia benar-benar optimal seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau itu terjadinya nggak sengaja, misalnya karena salah tanggal or somewhat something happen, tidak perlu di booster ulang. Tetapi kalau bisa sesuai jadwal atau misalnya mundur, maka harus diberikan pada kesempatan yang tercepat. Ya, misalnya ada orang yang harusnya 28 hari nih Sinovac, kemudian dia mundur terpaksa karena nggak bisa keluar kota atau apa, kemudian diberikan, nggak apa-apa lebih, tapi harus diberikan pada kesempatan yang tercepat. Jadi kalau tercepatnya 30 hari, ya langsung disuntik di hari ke-30. Gitu. Oke. Jadi mungkin saya tambahin sedikit. Si pembuat vaksin atau produsen vaksin pasti sudah meneliti ya. Jadi sudah meneliti kenapa alasannya itu harus 28 hari, kenapa alasannya mesti 3 bulan. Jadi kita ikutin aja lah ya. Karena mungkin kan penelitian dia kan yang memang mereka sudah lakukan kan. Betul. Jadi mungkin dan sebenarnya itu bisa menjawab Mas Petrus ya. Ya, gimana lagi Mbak tambahannya? Dan sebetulnya rilis vaksin itu kalau kan sering baca-baca tuh di di media gitu ya. EUL sama EUA. EUL itu Emergency Use of Listing dari WHO. Jadi misalnya vaksin dikeluarin dari produsennya nih, misalnya Pfizer BioNTech ngeluarin Pfizer. Dia di listing sama WHO nih, oke, kamu udah tak kasih izin ya listing ya, negara-negara boleh pakai. Itu di negaranya kan punya BPOM masing-masing tuh. Di Indonesia punya BPOM, di Amerika punya FDA. Nah, itu belum tentu lewat gitu ya Mbak ya? Betul sekali. Jadi kalau misalnya BPOM kayak tadi malam udah ngeluarin yang buat anak-anak ya, itu berarti sudah melalui lapisan EUA, Emergency Use of Authorization atau izin edar darurat. Jadi itu yang ngebedain, ada Emergency Use of Listing dari WHO, kemudian ada Emergency Use of Authorization. Di Amerika, vaksin yang masuk EUA itu baru 3. Ya, baru Pfizer, Moderna, sama Johnson Johnson, yang lainnya belum gitu. Padahal vaksin yang paling banyak dipakai di dunia sekarang AstraZeneca. Jadi kira-kira gitu deh, Rel. Agak kemana-mana nih, tapi lumayan lah ya, biar dapat gambaran luasnya gitu.
Yes, biar belajar semua. Saya juga jadi belajar banget nih. Sangat 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 belajar banget. Ya. Oke, lalu benar nggak anak bayi atau balita relatif bergejala lebih ringan dari orang dewasa jika terpapar? Dari Justo Haryanto. Mas Justo, aku agak ketinggalan untuk perkembangan anak nih. Jadi sebenarnya di beberapa hari ini banyak sekali literatur baru tentang COVID pada anak. Memang diduga pada anak itu tadinya di awal-awal itu dianggap dia less harm. Jadi dia kalau kena tidak terlalu berat, kemudian juga dia tidak gampang menularkan gitu ya. Tetapi ternyata dari perkembangan-perkembangan yang terbaru, kalau anak-anak itu punya penyakit lain, penyakit bawaan misalnya, atau mempunyai komplikasi, maka risiko dia untuk menderita kegagalan organ tubuh itu ternyata cukup besar juga. Dan ternyata baru-baru ini malah kalau nggak salah tadi atau kemarin ya itu rilis bahwa angka kasus COVID anak itu meningkat jadi ratusan gitu dalam sehari. Jadi kayaknya dan angka yang meninggal juga makin tinggi ya untuk anak gitu, ya. Betul. Jadi ini juga jadi kewaspadaan. Saya perlu cek lagi tuh Mas, apakah memang masih sama less harm? Tapi rasanya sih kita patut waspada. Ya, jadi kalau dalam kondisi sekarang sih kayaknya nggak bisa main-main nih anak-anak ataupun orang dewasa jadi punya risiko berat yang sama gitu. Jadi mungkin kalau saya ulang lagi, bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun bisa tadi vaksin flu atau pneumonia. Jadi nambah dan bukan atau ya. Jadi dua vaksin itu bisa membantu sementara lah daripada nggak ada vaksin sama sekali. Nah, betul. Mas Adi Yuniarto, ada notulennya nggak? Bagus nih buat di-share ke banyak orang. Tenang. Live ini akan di-save dan semoga nggak hilang ya. Live ini akan di-save. Share aja ke banyak orang. Tujuan kami bikin spesial live ini adalah itu, supaya makin banyak orang yang teredukasi sama vaksin. Yang notabene ini menjadi salah satu apa ya namanya ya, cara supaya kita bisa memutuskan rantai penyebaran COVID. Ya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Dimor. Iya, gimana? Hai, mau ditambahin? Iya. Enggak, tadi kayaknya Mbak Galih Ungu di chat aku lihat nanya yang sama ya Mbak. Tadi udah tak jawab bahwa vaksin itu harus sama jenisnya ya Mbak. Jadi mungkin aku pas kebetulan lihat ini pertanyaannya. Oke, lanjut aja dulu. Oke. Nah, ini dari Mas Dimor. Dok, aku pernah positif nih Januari. Aku mau vaksin, takut karena pernah sakit parah. Terus dia bilang dia punya hipertrigiserid, itulah hipertrigiserid. Apakah bisa divaksin dok? Nah, belibet ya karena bukan orang medis yang ngomong. Gak apa-apa. Nah, untuk orang yang sudah pernah kena COVID, kalau di Juknis itu sekarang kita makainya paling kurang 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Jadi misalnya Adi positifnya Januari nih, terus dinyatakan sembuhnya juga Januari, ya sekarang udah bisa vaksin. Karena minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh, bukan setelah terkonfirmasi. Seperti yang tadi sudah diinfo ya dok ya? Betul. 3 bulan ya? Ya, betul. Kemudian untuk hipertrigliserid itu kan hanya salah satu komponen saja sebetulnya dari pemeriksaan lemak di dalam tubuh kita, lemak darah ya. Nah, kalau nggak punya riwayat komorbid yang lain yang menjadi kontraindikasi dari vaksin, maka sebenarnya aman-aman saja. Karena awal-awalnya tuh orang yang dengan diabetes harus dicek HbA1c-nya kurang dari 7,5, kemudian sekarang ternyata sudah lebih longgar. Jadi sekarang kuesioner pertanyaan vaksin itu hanya terdiri dari 7 pertanyaan. Kalau untuk orang di atas 60 tahun ada tambahan frailty questionnaire namanya, atau kuesioner kerapuhan. Tapi sekarang sudah jauh lebih longgar karena hampir semua jenis produk vaksin menyatakan mereka aman untuk untuk orang dengan komorbid. Dan untuk itu tetap dianjurkan untuk diberikan vaksinasi, kecuali orang-orang dengan status imun yang kompromis, misalnya karena berbagai penyakit. Nah, atau orang-orang yang punya penyakit autoimun. Nah, untuk orang-orang seperti ini atau orang-orang dengan kanker itu perlu mendapatkan surat dari dokter yang merawat yang menyatakan apakah dia aman untuk divaksin. Namanya surat kelayakan vaksin gitu ya. Jadi kalau ragu bisa bertanya pada dokter yang biasa dikonsulkan sehari-hari. Tapi kalau hanya komorbid sifatnya ringan, menurut saya tetap datang saja ke lokasi vaksin. Toh nanti di meja 1, jadi vaksin tuh sekarang ada 2 meja. Di meja 1 tuh teman-teman akan di-screening oleh petugas kesehatan. Di situ ditanyain pertanyaan, kemudian ditensi, kemudian dicek suhu.
Jadi kelayakan vaksinnya toh nanti ditentukan juga di meja 1 gitu. Jadi nggak usah khawatir, datang dulu aja ke tempat vaksin, nanti ditensi dulu. Kalau memang tensinya tinggi pun masih diberi kesempatan untuk duduk dulu, Pak. Buat menenangkan diri dulu ya, nenangin diri Tenang dulu, ya, mungkin santai gitu mungkin ya. deg-degan atau Deg-degan, iya, Mbak ngelihat perawatnya dokternya kok cantik gitu jadi cantik-cantik gitu deg-degan. ya. Jadi Hmm. akhirnya naik tensinya, disuruh nunggu dulu, toh nanti bisa diulang lagi. Gitu, Rel. Oke, nyambung ke jawaban dokter ini. Apa aja sih syarat-syaratnya sebelum kita mau vaksin sama setelah kita vaksin misalkan? Kan mungkin ada apa namanya ya? Apa mungkin? Saran misalkan, oh sebelum vaksin mesti makan yang banyak dulu apa gimana? Nah, jadi biar banyak orang yang nggak takut vaksin nih, Dok. Iya, sebenarnya saya tuh sebenarnya juga agak gimana ya, ada banyak yang beredar bilang pokoknya kalau udah divaksin nggak boleh beraktivitas. Wah, saya tuh dari awal divaksin sampai sekarang saya nggak berhenti kerja gitu saya. Nah, saya juga sama nih. Kalau saya juga udah sempat sharing di YouTube gitu ya bahwa Iya. satu saya dilolosin vaksin walaupun saya sakit tenggorokan. Padahal ketika saya tanya sama sahabat saya, dia ngomong, bro lebih Harusnya nggak baik boleh. lu skip Iya. vaksinnya aja karena Iya. sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan berarti badan lu ada sesuatu yang nggak beres dan nggak fit. Jadi lebih baik skip. Nah, tapi ketika saya ke tempat, saya cuma mikir, ya udah gua coba screening dulu seperti yang tadi dokter bilang ya. Betul. Coba dulu aja. Nah, coba dulu aja. Ternyata dokternya menyarankan untuk oke, lanjut aja, nggak ada masalah. Kalau kamu sakit tenggorokan, tinggal kamu minum air aja yang banyak gitu. Dan akhirnya saya vaksin saya AstraZeneca. Lalu setelah vaksin juga saya masih biasa olahraga sore, masih workout juga. Lalu besok malam itu cuma meriang tapi nggak panas sama sekali. Dan setelah itu besokannya ya udah kayak biasa, udah jalan sore lagi sama anak dan ya itu udah nggak ada apa ya. Iya udah gitu aja, kayak biasa aja, normal gitu ya. Tapi mungkin di beberapa orang kipinya beda ya. Mungkin Betul. kayak di tim saya itu dia panas sampai 39,5. Nah, ya. tapi ya balik lagi ya, respon tubuhnya beda-beda ya. Dan itu sebenarnya pengaruh dari cara kerja vaksin. Jadi kan kalau teman-teman ingat tadi ya, AstraZeneca itu viral vector. Dia memang akan menginduce sistem imun kita berespon lebih keras dibanding dengan jenis Sinovac yang notabene menggunakan inactivated virus. Jadi itulah sebabnya kenapa orang berbeda-beda ya, memang cara kerjanya beda, jadi efek yang diharapkan juga berbeda. Nah, ada satu lagi edukasi dasar yang perlu saya kasih tahu nih. Banyak orang nyebutnya itu efek samping atau bahasa Inggrisnya itu side effect. Padahal sebenarnya bukan efek samping, tapi efek simpang atau adverse reaction. Efek simpang atau adverse reaction itu sesuatu yang tidak diharapkan yang terjadi dari kejadian vaksinasi. Nah, itu termasuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sedangkan side effect itu adalah sesuatu yang pasti terjadi setelah suatu tindakan. Jadi beda ya. Nanti kalau nyebut efek samping itu sebenarnya bukan efek samping juga, itu efek simpang atau adverse reaction. Simpang atau KIPI ya. Betul. Yes. Bukan efek samping. Apalagi efek depan, bukan. Oke. Saya bacain pertanyaan yang di chat dulu deh. Soalnya kasihan nih udah lama ini chat. Jika seseorang sudah pernah kena COVID-19 dan sudah pernah vaksin, apakah bisa mengurangi keparahan seseorang ketika terinfeksi lagi? Jawabannya tadi sudah dibilang bisa. Ya. Bunyi ambulan lewat-lewat. Iya Mas, nih sekarang ambulan jadi lebih banyak lewat di depan rumah saya. Jadi saya sampai pusing sendiri gitu ya. Ada yang jawab bar vaksin lapar dan ngantuk. Oh ya, itu mungkin kipinya ya. Oke, bentar saya sekali lagi boleh ditulis pertanyaannya di kolom pertanyaan nggak nih? Karena ternyata chatnya panjang banget nih ya. Chatnya panjang banget. Oke. Sebentar. Saya coba cari yang di chat. Aduh jatuh, Dok. Iya nih jatuh. Tadi kayaknya ini tadi juga sudah ditanyain. Ini Mbak Galih ya tadi sudah dijawab ya sama dokter ya soal double vaksin itu ya. Betul. Oke, saya lanjut ke yang tulis pertanyaan di question. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Bentar. Dari Mas Yohanes Budi.
bagaimana tanggung jawab dari pemerintah kalau ada peserta vaksin yang lumpuh bahkan sampai meninggal? Nah, ini ada datanya nggak, Dok? Aku sih sampai saat ini belum tahu. Nah, satu lagi nih yang aku pengen kasih tahu. Sebenarnya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu bukan sesuatu yang pokoknya kalau habis disuntik terus habis itu demam itu KIPI. Oh enggak, tidak sesimpel itu menilai KIPI. Jadi KIPI itu harus melalui suatu proses investigasi yang panjang. Artinya kalau ada orang yang pingsan atau orang yang sampai meninggal itu nggak mungkin langsung dituduh itu adalah akibat dari vaksinnya. Bisa aja itu bukan karena vaksinnya juga gitu. Nah, untuk itu harus dilakukan investigasi. Nah, dalam konteks pandemi seperti ini, saya yakin semua sistem sudah punya cara ya untuk mengatasi hal tersebut gitu. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu khawatir sih. Yang digadang-gadang punya efek pengentalan darah, contohnya kayak AstraZeneca aja, toh kejadiannya sangat kecil sebenarnya gitu ya. Cuman pemberitaannya menjadi besar. AstraZeneca kenapa banyak sih? Ya karena dia paling banyak dipakai di dunia gitu. Jadi akhirnya studinya juga paling banyak gitu. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya gitu. Oke, lalu sehabis diukurkan, Dok, imun kita naik atau enggak? Nah, jadi sehabis vaksin bisa diukurkan, Dok, imun kita naik atau enggak? Nah, itu gimana tuh soal itu tuh, Dok? Nah, memang ada kuantitatif pemeriksaan kuantitatif yang bisa digunakan untuk mengukur kadar kekebalan tubuh gitu ya. Tapi apakah itu bermanfaat atau tidak sebenarnya tidak ya. Kalau menurut saya secara publikat gini, akhirnya kalau orang diharuskan untuk periksa itu akhirnya jadi beban kesehatan yang baru loh. Padahal itu nggak perlu gitu loh. Ya kalau kamu udah disuntik ya sebenarnya kamu udah punya kekebalan gitu. Kalau memang nanti menurut pemerintah kamu perlu booster, pasti nanti kamu dikasih booster kok. Gitu. Jadi nggak perlu sampai harus meriksa-meriksa. Kenapa? Karena kalau nanti jadi harus diperiksa, semua orang jadi bingung lagi mau periksa di mana. Nah itu kebijakan-kebijakan seperti itu yang menurut saya tidak perlu ya, karena itu akan menjadi beban kesehatan yang baru di masyarakat. Seperti itu kira-kira. Oke, nah ini dari Pak Presiden nih. Pak Presiden kayaknya udah pengen banget jalan-jalan. Ya, jadi pertanyaannya gini, kalau udah vaksin, udah boleh bebas jalan-jalan nggak nih? Nah, udah boleh bebas traveling nggak? Nah, pertanyaannya seperti itu dari Pak Presiden. Udah benar-benar pengen jalan ya. Mau kemana Pak Pres? Ya, jadi kalau udah divaksin sebenarnya protokol 5M-nya masih tetap sama ya. Di website manapun saya baca, walaupun sudah divaksin, cara mengurangi mobilitas itu adalah salah satu cara juga mengurangi resiko virus ini bermutasi. Kalau kita belum apa-apa udah pada bepergian, maka yang dikhawatirkan adalah virus ini akan terus bermutasi dan muncul varian-varian baru yang makin nggak terkontrol. Jadi menurut saya sampai nanti misalnya WHO atau CDC atau Kementerian Kesehatan mendeklar bahwa virus the pandemic is contained atau controlled, ya kita masih menggunakan prinsip protokol yang sama, yaitu untuk mengurangi mobilisasi. Jadi intinya vaksin itu bukan yang utama itu malah 5M-nya ya, protokol kesehatannya itu ya. Betul. Saya pernah jadi moderator di satu sesi yang di situ judulnya Is Vaccine a Game Changer for the Pandemic, dan ternyata 4 bulan kemudian kita tahu kesimpulannya enggak gitu. Jadi ya gitu. Jadi waktu itu kita berpikirnya kita punya harapan tinggi banget, oh ini game changer, ternyata enggak, ternyata masih sama gitu. Kayaknya itu Mbak Gali lanjut nanya deh. Maksud saya jika sudah Sinovac sampai 2 kali, kemudian mau vaksin lagi, pilih AZ atau Pfizer, apakah bisa 2 kali vaksin? Ya kalau punya kesempatan untuk vaksin lagi sih mungkin bisa ya Mbak gitu. Terus saya kurang tahu sih, saya belum pernah baca jurnalnya. Karena belum ada jurnalnya Mbak. Benar, saya belum pernah baca jurnalnya. Jadi apakah ada dampak atau enggak? Sorry, saya belum bisa jawab. Kalau masalah bisa dengan enggak, menurut saya itu masalah kesempatan aja. Toh buktinya ada kok orang yang 2 kali divaksin ya, waktu dia di dalam negeri dan kemudian traveling ke luar negeri dia divaksin lagi. Tapi apakah itu mempengaruhi punya dampak terhadap imunitasnya? Saya belum tahu gitu. Nah, kalau saya sempat tanya ngobrol sama sahabat saya dokter gitu kan, saya sempat nanya begitu juga, pertanyaan yang sama. Dia cuma jawab, bro jangan tamak bro, kasihan yang lain belum dapat vaksin, katanya begitu. Jadi, oke, baiklah. Yes, Oke, lanjut lagi. Pertanyaan dari Mas Yohanes. Wah, keren banget nih Mas Yohanes nanya terus, seru banget nih.
Apa tanggapan dan komentar Anda, kenapa COVID di Indonesia sekarang meningkat secara pesat? Nah, kenapa nih meningkat Eh, secara pesat, Dok? Ya, berarti memang mungkin terjadi pelonggaran protokol kesehatan, kemudian transmisinya masih terus berlanjut, pergerakan manusianya masih terus-terusan, ya akhirnya memang kemudian jadi banyak. Dan kita perlu Prokes ingat, 5M-nya tidak dijalankan ya, Dok ya? betul. Dan kemudian satu lagi nih, modalitas pemeriksaan kita di awal pandemi dan sekarang kan beda. Orang sekarang aksesibilitasnya untuk melakukan pemeriksaan dengan antigen sudah semakin banyak sehingga dan kemudian pemerintah juga udah menggunakan kriteria nggak perlu PCR, antigen kalau bergejala positif juga sudah dianggap case positif. Jadi saya Oh, justru oke, saya oke. justru kalau kalau bagi saya di tengah kecemasan kenapa kasusnya naik terus, kita justru senang ketika coverage pemeriksaan testing kita juga bagus. Jadi Jadi sebenarnya artinya ada 3T juga ya yang harus menjadi betul. apa namanya fokusnya pemerintah ya. Betul, testing, tracing dan treatment. Jadi itu sebenarnya blessing in disguise ya. Di satu sisi kita sedih banget kenapa search-nya tajam, tapi di sisi lain kita juga harus appreciate bahwa sudah semakin banyak orang yang aware untuk melakukan testing gitu ya. Kalau dulu kan orang khawatir banget tuh mau dites gitu kan. Kalau Nah, bisa sekarang jadi data yang dulu itu nggak setinggi sekarang karena yang dulu itu testing, tracing, dan treatmentnya belum sebagus sekarang kali ya. benar banget, karena dulu kan semua harus berlandaskan PCR. Dan sekarang akses PCR juga sudah lebih mudah, kemudian waktu tunggunya tidak selama dulu. Lebih Dulu cepat lagi ya. dulu 7 Betul. hari, sekarang udah punya opsi yang 2-3 hari. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya memang menjadi lebih baik ya di satu sisi ya dalam konteks pemeriksaan. Tetapi bahwa kasusnya meningkat itu memang iya, itu memang concern gitu. Kita waspada, ini nggak bisa main-main lagi gitu. Oke. City value dan gejala klinis, mana faktor yang lebih penting ya dokter? Ada untuk apa? Faktor untuk apa nih? Nah, ini Untuk enggak. Berarti silakan diperjelas lagi, Mas uh, Tripun Madong, iya, city value pertanyaannya. dan gejala itu dalam hal apa? Jadi gini, orang banyak nggak ngerti. Kemarin juga ada beberapa yang japri ke saya soal city value. Jadi city value itu bukan dewa ya. Orang banyak pokoknya city value-nya berapa gitu, kayak kepo banget gitu. City value itu sebetulnya cycle threshold. Jadi kalau kita diperiksa dengan menggunakan PCR, sampai berapa kali sih sampel itu harus di apa ya Putar, siklusnya gitu di ya, cycle. untuk Iya. ketemu si virus itu. Artinya apa? Kalau baru diputar 15 kali udah ketemu, berarti virusnya banyak banget. Sedangkan kalau dia udah diputar 30 kali baru ketemu, berarti virusnya tidak sebanyak orang yang city value-nya 15. Nah, apa artinya itu? Artinya itu adalah penularan. Jadi orang yang city value-nya rendah, itu risiko penularannya lebih tinggi dibanding orang yang city value-nya lebih tinggi. Kemudian, prognosis gejalanya. Kalau orang yang dengan city value-nya rendah, maka dia punya risiko untuk jatuh ke keadaan yang lebih berat itu lebih besar dibanding orang yang city value-nya lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya sama sama perlunya ya. City value bisa memprediksi keparahan gejala, kemudian memprediksi resiko penularan. Di sisi lain gejala juga. Gejala penting nih untuk menentukan periode isolasi, menentukan jenis pengobatan yang diberikan, menentukan kapan orang itu apakah dia memerlukan pemeriksaan lanjutan. Nah, itu semua berdasarkan gejala. Jadi dua hal itu saling melengkapi satu sama lain sebetulnya. Gitu. Nah, ini soalnya dia lanjutin ya. Soalnya ada Mm-mm. hasil PCR yang nggak dikasih city value. Ya itu Nah, tuh, ini sebenarnya idealnya ada. Jadi gini, PCR itu berkembang juga ya. Dulu awal-awal pandemi tuh kalau pernah lihat hasil pemeriksaan PCR ada tulisan gen ada 3. Ada 2 lah at least sekarang. Ada gen N, ada gen RDRP. Mungkin kalau sering baca-baca tuh ada gen N, ada RDRP. Nah, uh, itu setidaknya memang harus diperiksa 2 gen untuk mendapatkan hasil positif seperti itu. Jadi kalau menggunakan PCR yang baik, idealnya ada city value-nya ya, setidaknya untuk salah satu oke. gen yang mana yang terdeteksi gen N atau RDRP. Nah, di petunjuk teknis Kementerian Kesehatan yang baru, sebetulnya sekarang PCR bukan satu-satunya modalitas untuk menentukan diagnosis. Selain pemeriksaan antigen, sekarang juga ada yang namanya TCM, tes cepat molekuler, dan yang satu lagi ada yang namanya RT-LAMP, real time LAMP. Itu yang kalau sering pergi ke rumah sakit swasta ada yang menawarkan, ada namanya, saya sorry ya sebut merek, itu Abbott
ID Now. Itu prinsipnya sebenarnya menggunakan teknologi sejenis PCR juga, tapi namanya teknologinya itu LAMP, LAMP. Nah, itu waktu tunggunya lebih lambat. Kalau saya tidak salah, memang jenis gennya lebih sedikit daripada pemeriksaan PCR yang bukan yang konvensional ya, tapi yang sudah lebih dulu digunakan. Tapi jadi sebenarnya pemerintah sudah membuka gerbang untuk bisa melakukan pemeriksaan tidak hanya dengan satu modalitas RT-PCR, tapi bisa menggunakan tes cepat molekuler, biasanya untuk di rumah sakit, kemudian juga dengan menggunakan RT-LAMP, selain juga dengan pemeriksaan antigen. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Webers 03. Lagi. Kalau di US udah vaksin, boleh lepas masker, Fit? Ada komen. Nah, ini juga di beberapa, ini kan sekarang lagi rame juga Euro ya. Nah, kalau kita lihat Euro tuh di lapangan udah pada nggak pakai masker. Nah, itu seperti apa tuh, Dok? Iya, jadi emang CDC itu waktu setelah Amerika declare coverage vaccinationnya 70%, dia membolehkan masyarakatnya untuk lepas masker pada kegiatan tertentu, tapi bersama-sama orang yang sudah divaksin juga. Jadi, jadi sesama sudah divaksin ya? Yes, when you are surrounded with fully vaccinated people, boleh. Tapi kalau lu nggak yakin orang itu udah divaksin atau belum, lu nggak boleh lepas masker. Jadi ada memesnya waktu itu dari CDC, ya kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang sudah divaksin atau mereka bilang udah divaksin bohong, gitu, ya lepas aja masker lo gitu. Jadi ada itu. When you are surrounded by fully vaccinated people and liars, boleh buka masker. Gitu. Takutnya kan bohong nggak? Jadi boleh buka masker tapi dengan syarat dan ketentuan ya? Benar. Jadi banyak yang nggak baca belakangnya. Sebenarnya yang belakangnya tuh ada. Jadi harus. Ya biasa kan kalau tulisan syarat dan ketentuan itu kecil, Dok. Itu dia. Iya kan? Jadi gitu. Oke, lanjut lagi, Mas Yohanes lagi. Ayo semangat, Mas Yohanes, tanya lagi. Sebagai dokter, apakah Anda yakin 100% dengan adanya vaksin pandemi akan selesai atau terus vaksin aja? Nah, ini saya juga bingung nih. Kan tadi saya udah jawab ya. Waktu beberapa bulan yang lalu pun kita berpikir vaksin bisa jadi game changer, kan ternyata enggak gitu. Ketika virusnya punya banyak mutasi ya kemudian kita nggak bisa lepas dari yang namanya protokol kesehatan. Tapi apakah itu berarti vaksin-vaksin yang ada ini cuma main-main? Oh pasti enggak lah. Tadi saya udah bilang ada 184 jenis vaksin yang lagi diteliti, masa ya itu bohongan gitu loh, rasanya kok. Jadi balik lagi ya dok ya, lebih baik ada vaksin daripada nggak ada vaksin sama sekali ya. Iya. Betul, any vaccine is better than no vaccine. Oke, dan kalau boleh saya sharing sedikit ya pengalaman saya vaksin AstraZeneca, saya merasa ada gejala meriang ya. Nah, mungkin ada orang yang bilang kalau kayak gitu ngapain saya vaksin ya kalau saya ada gejala. Nah, kalau saya malah bersyukur begitu ada gejala saya tahu akhirnya yang dimasukin ke tubuh saya itu bukan kuarawon tapi memang vaksin. Jadi ada gejalanya, ya kan? Nah, itu satu pertama. Nah, yang kedua, saya bersyukur ketika saya divaksin saya ada gejala, berarti vaksinnya benar-benar bekerja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang saya rasakan, ketika saya divaksin dan saya ada gejala, yang saya syukuri adalah berarti imun tubuh saya ada respon terhadap benda asing itu. Yang seperti tadi Dokter Vita jelaskan juga ya, yang tentang debu masuk ke hidung tiba-tiba kita jadi bersin gitu ya. Nah, itu yang saya alami dan mungkin buat teman-teman semua yang masih takut vaksin balik lagi ke kata-kata Dokter Vita gitu ya, lebih baik Anda vaksin daripada nggak vaksin sama sekali ya. Iya benar. Itu kamu benar banget poin ketigamu Irel, bahwa kalau kita demam, kita harus senang justru karena itu berarti ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita gitu loh. Jadi bukan apa namanya, wah ini jelek nih vaksinnya atau payah nih vaksinnya punya efek samping. Enggak, justru itu adalah tanda bahwa respon tubuh kita berespon terhadap vaksinasi tersebut. Jadi malah senang justru harusnya gitu. Kebetulan memang cara kerjanya AZ itu agak beda aja sih. Jadi memang respon imun yang timbul itu menjadi lebih strong gitu. Nah, ini juga saya boleh sharing sedikit ya tentang vaksin. Saya dapat analogi yang bagus dari teman saya. Jadi dia menganalogikan seperti ini. Kalau Anda pusing dengan Sinovac dan AstraZeneca. Jadi Sinovac itu adalah mayatnya Thanos. Ya, jadi kita istilahkan kayak Avenger gitu ya. Mayatnya Thanos. Nah, mayatnya Thanos dimasukin ke dalam tubuh,
dengan asumsi bahwa si imun tubuh itu mengenal tentang si mayatnya Thanos ini. Pokoknya kalau ada mayatnya seperti ini, mukanya kayak begini, bentuknya kayak begini, lu serang. Itu katanya Sinovac. Nah, sedangkan kalau si AstraZeneca beda lagi nih. Nah, AstraZeneca itu cara kerjanya adalah ada seorang penjamret dikasih cincinnya Thanos, nah dilepas. Nah, jadi ketika dia nggak sekuat Thanos, tapi dia punya kekuatan Thanos gitu ya. Iya. Nah, ketika dilepas ke dalam tubuh, imun tubuhnya ini belajar untuk melawan si pencuri penjamret ini dengan cincin Thanos. Jadi mungkin efeknya lebih capek, lebih bisa tadi ada kipinya dan yang lain-lain. Nah, ini analogi yang menurut saya bagus banget sih dari teman saya ini, sehingga ketika saya baca itu, saya oh iya benar juga ya. Oke. Ini yang membuat saya akhirnya memutuskan oke, saya vaksin AZ. Padahal saya juga sempat ngeri ya, karena kan berita yang beredar di pasaran ya seperti yang Mbak tahu juga, penggumpalan darah lah, jadi meninggal lah, ini itu. Gitu. Iya. Memang justru sekarang AZ saya divaksin nggak berasa apa-apa, apa itu Kuarawon ya? Nah mungkin itu Sinovac atau Kuarawon, bisa dicek Mas. Aduh, iya. Itu di chat ada yang nanya, kenapa vaksin Nusantara kok nggak boleh dilanjutkan? Jadi sebenarnya, nah ini saya agak basic dulu ya. Jadi sebenarnya untuk bentar, saya jawab dulu ya. Bukan dokter Dita, tapi dokter Vita. Nah, dokter Vita bukan dokter Dita. Kalau Dita tuh berarti dia Vita digabung, boleh lah. Oke, boleh. Lanjut. Jadi sebenarnya untuk development vaksin itu memang harus melalui clinical trial tahap 1, 2, 3 ya. Preklinis di mana? Di sel, di dalam laboratorium, kemudian baru setelah itu dibawa ke manusia. Nah sebetulnya bukan nggak boleh dilanjutkan. Ya toh buktinya sekarang masih dilanjutkan loh. Kalau ada yang mau tahu, itu namanya penelitian berbasis pelayanan. Jadi artinya Anda ikut dalam penelitian itu, kemudian Anda disuntik, itu boleh. Sekarang udah jalan itu udah keluar juga izinnya. Jadi sebenarnya boleh, bukan nggak boleh. Tapi kalau untuk digunakan dalam konteks public health, maka dia harus menggunakan inilah ya kan, dunia ini kan ada regulasinya. Bagaimana ceritanya suatu vaksin itu bisa dikeluarkan emergency usage of listing, emergency usage of authorization, itu kan semua ada prosesnya. Ada lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengaturnya itu. Betul. Nah, dalam hal ini maka vaksin Nusantara yang dalam konteks ini adalah menggunakan sel dendritik, dia juga harus mengikuti rules tersebut. Menurut saya ini adalah masalah respect ya, masalah respect keilmuan lah gitu ya. Bahwa Anda yang paling tahu mungkin iya, tapi kan mau nggak mau tetap tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Regulasi, di dalam negara, ya. Betul, ada di negara ada regulasi, di dunia ada regulasi. Nah, sebenarnya mereka sudah terdaftar di kalau kita buka website, kalau ada yang pengen tahu ya, buka di clinicaltrials.gov. Itu penelitiannya sel dendritiknya Balitbangkes dengan RSUP Karyadi Semarang yang menggunakan sel dendritik itu sudah masuk ke clinicaltrials.gov, tapi memang masih fase 1. Jadi belum sampai ke human. Ini penelitiannya masih ex vivo, masih di sel. Jadi ini mungkin di awal-awal seperti Sinovac yang di trial ke warga Bandung ya. Kan waktu itu sempat Ridwan Kamil tuh dapat the first shot kan untuk clinical trialnya, seperti itu ya kali dok ya. Itu udah tahap 3 itu. Iya, jadi kalau di tahap 1 2 itu udah tahap 3 ya malah ya. Kalau ini masih tahap 1 ya. Udah di orang ya. Ini masih di lab gitu. Jadi makanya sebenarnya bukan berarti nggak boleh, masih lanjut kok, orang didaftarin kok. Cuman memang belum keluar hasilnya. Nah, apa yang dilayani di Gatot Subroto sekarang itu adalah namanya penelitian berbasis pelayanan. Jadi tetap aja boleh ikut penelitian itu secara volunteer. Kalau memang mau nggak apa-apa. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa merespek keilmuan ya. Ada orang yang lebih tahu tentang ini, kita ingin membantu, wajar kok itu ya. Sama juga Genos keluar, walaupun dengan berbagai kontroversi, kemudian dipakai banyak sebagai modalitas tes cepat. Ya ini adalah bagian dari hal-hal yang kita harus appreciate, karena orang berusaha untuk secepat-cepatnya menemukan cara untuk mendiagnosis COVID, gitu. Buat teman-teman Mas dan Mbak yang punya pertanyaan belum dijawab, tolong pertanyaannya jangan diketik di komen karena saya nyarinya susah. Ya, cari aja di situ ada gambar kayak WhatsApp ya, logo chat, lalu ada tanda tanya. Nah bisa ketik di sana aja. Nih saya bacain yang terakhir yang dari komen aja, yang saya bisa scroll ya. Ini dari Yuyung Anastasia.
Halo Dok Fit, bagaimana solusi untuk orang tua yang komorbid dan tidak bisa vaksin? Sementara harus cek dokter tiap 2 minggu sekali. Nah, gimana Itu tuh? Jadi udah dia ada komorbid, dia nggak bisa vaksin, tapi dia harus 2 minggu sekali ke dokter gitu. ini maksudnya udah dicek ke dokter atau belum? Yang menyatakan tidak bisa vaksin siapa? Kalau komorbid yang jadi gini, lansia itu di atas usia 60 tahun itu ada questionnaire frailty namanya. Jadi kan tadi ada 7 pertanyaan ya. Dia di 6 pertanyaan pertama lolos, misalnya dia sedang tidak bergejala, kemudian tensinya baik-baik aja, tidak punya penyakit autoimun, kemudian nanti di pertanyaan ke-7 ternyata dia usianya di atas 60 tahun, maka nanti ada pertanyaan ekstra. Apakah dia tersengal-sengal ketika sedang naik tangga, apakah mengalami itu ada kuesionernya. Nah, di situ Mbak yang nanti digunakan sebagai dasar untuk menentukan Acuan ya. apakah layak vaksin atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti dari meja 1 dibilang, wah ini nggak layak vaksin nih, harus ke dokternya dulu, ya nggak apa-apa, nanti pergi ke dokternya, kemudian minta surat, apakah memang saya layak vaksin. Kalau memang ternyata misalnya nih tensinya tinggi terus, oh kalau gitu ya berarti harus dapat obat dulu nih, misalnya minum obat tensi misalnya 2 minggu, kemudian nanti balik lagi tuh ke fasilitas vaksinasi, apakah sudah terkontrol dan boleh divaksin. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih tetap dibawa aja Mbak, kecuali memang ada kontraindikasi tertentu, misalnya maaf punya cancer misalnya, atau punya penyakit imunokompromis misalnya HIV. Hal seperti itu yang memang harus ada surat tertulis dulu. Nah, kalau memang ternyata setelah di-assess oleh dokter ternyata tidak bisa divaksin juga, jangan khawatir. Ada yang namanya herd immunity. Ya. Nah, apalagi tuh? Itu panganan apa meneh, Mbak? Jadi herd immunity itu apa sih? Herd immunity itu adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa divaksin. Dalam konteks ini siapa? Sekarang anak-anak di bawah 12 tahun kan nggak bisa divaksin. Tapi dia mendapat perlindungan ketika orang dewasa di sekitarnya divaksin, maka dia juga terhindar dari circle virus yang bisa menyebabkan dia menderita sakit berat. Demikian juga orang-orang tua, misalnya di atas 60 tahun yang tidak bisa divaksin, atau orang-orang dengan misalnya penyakit autoimun, misalnya lupus, SLE yang dalam keadaan berat atau sedang dalam serangan akut, dia nggak bisa divaksin. Ya dia memang nggak bisa divaksin, nggak apa-apa. Tapi orang di sekitarnya, tapi orang sekelilingnya ya. Betul, makanya saya bilang tadi, ini tuh tanggung jawab sama-sama. Kalau kamu divaksin, bukan cuma buat kamu doang, tapi buat orang di sekitarmu, gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, kalau ada yang nggak setuju, ya boleh-boleh aja. Tapi ini kan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk sesama, ya kan? Di dalam masa pandemik ini kita butuh banget nih bantuan gitu loh. Kasus sudah segini banyak, orang yang meninggal udah segitu banyak gitu. Jadi apa salahnya kita bisa berbuat sesuatu untuk berkontribusi untuk orang banyak. Ini saatnya nih, ini saatnya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yohanes yang tadi sebenarnya udah terjawab ya. Jadi pertanyaannya Mas Yohanes, ini ada 3 pertanyaan yang mirip ya. Dari Mas Yohanes, apa komentar Anda untuk vaksin Nusantara dan Merah Putih? Tadi sudah dijawab ya. Udah saya jawab. Mas Agustinus Harjo, vaksin Nusantara kenapa jadi rame ya Dok? Nah itu tadi udah jawab juga. Pak Degun, bagaimana dengan riset Dokter Terawan? Nah udah dijawab juga udah ya. Saya jawab ya. Jadi yes, jadi ketiganya sudah dijawab ya. Anda Oke, lanjut lagi. Kalau pergi ke mana, ke Gatot Subroto bisa kok, itu nanti diambil darahnya dulu. Kemudian kalau saya lupa sih waktu durasinya seminggu atau 2 minggu. Kemudian nanti balik lagi untuk kemudian disuntikan dengan sel dendritik. Jadi prinsipnya sama. Vaksin itu adalah suatu produk biologi. Di situ bisa ditempelkan sel apapun untuk merepresentasikan antigen yang diharapkan menimbulkan kekebalan kan nantinya gitu kan. Nah kebetulan yang dipakai oleh Dokter Terawan itu adalah dendritic cells. Yang dipakai oleh vaksin Nusantara, saya nggak tahu itu apakah sama dengan yang Pak Terawan atau enggak ya. Pokoknya gitu deh, itu adalah sel dendritik. Selama ini sel dendritik dipakai untuk pengobatan kanker dengan menggunakan imunoterapi. Jadi sebetulnya juga bukan sesuatu yang baru-baru banget gitu ya, tapi memang baru ini diperkenalkan untuk digunakan untuk flu gitu. Oke. Nah, ini ada Aji Paijo Hoho. Kak, menurut kakak sebaiknya para pengikut teori konspirasi perlu disuntik kuah bubur Cirebon nggak? Mas Aji mau ngajakin Mas Teye kemana? Bilang aja. Diajakin di kantor pajak. Theophilus Girindra Surya. Dokter, ada rencana pindah tempat kerja nggak? Waduh, modus nih.
Mau kemana Mas Giri? Udah di Soalnya sini tadi aja saya. ketika sudah mendapatkan jawaban katanya imun tubuhnya meningkat. Bisa aja. Mas Giri, ini saya tunggu bakso Bethesda loh Mas. Oke, lalu Rene Adrianus, kalau sudah pernah COVID masih perlu vaksin nggak sih? Apa kalau perlu berapa lama setelah negatif? Tadi sudah dijawab ya. Ya, 3 Kalau bulan. Anda sudah negatif 3 bulan. Jadi tadi sudah dijawab. Oke. Bagaimana mengatasi stigma RS sengaja mengcovidkan pasien? Apakah benar-benar ada kasusnya, dokter? Nah, Kripen Madong. Sejauh ini sih saya belum pernah nemu sih Mengcovidkan. yang emang nge-covidin, walaupun kadang-kadang saya di awal-awal pandemi disumpah-sumpahin orang juga, sengaja kamu nge-covidin aku, padahal nggak ada yang nerima sih. Yang ada mungkin karena ke rumah sakit pas di situ ada yang positif, yang OTG mungkin ya, atau gimana, jadi kena kali ya. Jadi bukan mengcovidkan, tapi karena mungkin keadaan rumah sakit yang memang lagi rame COVID banget gitu ya, jadi kena gitu ya, bener gak dok? Bisa aja sih gitu, tapi yang jelas nggak mungkin lah gitu menurut saya. Walaupun mungkin case by case ada aja kita dengar ditangkap orang karena antigen gitu-gitu ya. Tapi kan saya rasa tidak sampai lah mau seperti itu, apalagi mengorbankan lebih dari 400 tenaga kesehatan yang meninggal. Masa iya sih itu di COVID kan gitu loh. Rasanya kok kurang empati ya kalau kita sampai berkesimpulan seperti itu. Begitu. Iya, apalagi kalau sekarang saya sangat salut banget sama tenaga medis yang udah pagi, siang, sore, malam ngahajar begini lagi. Apalagi kemarin sempat beredar video di Wisma Atlet udah penuh banget. Bener. Beredar lagi di RSUD Bekasi yang sampai ke pinggir jalan, sampai di atas mobil bak, pick up gitu ya. Waduh, saya salut banget. Saya cuma bisa berdoa supaya sehat-sehat selalu ya, ini para petugas medis semua yang khususnya yang di lapangan yang langsung berhubungan sama pasien ya. Iya. Emang Amin. wow banget ya. Banget. Gitu. Beberapa teman VL medis juga banyak yang jadi survivor COVID nih. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat juga, teman-teman dokter. Tabah karena udah 1 tahun lebih pasti udah capek ya. Masyarakat umum aja bosan. Jangankan dokter, sayanya juga udah capek gitu kan. Masyarakat umum aja capek apalagi dokter. Gitu. Masih ada yang nanya lagi atau udah habis? Kayaknya panjang. Ada yang tanya lagi nih. Kalau jenis vaksin yang dengan 2 kali disuntik. Nah, tadi udah dijawab, yang cuma 1 kali disuntik cuma Johnson & Johnson. Sisanya vaksin semua 2 kali disuntik, bahkan Sinovac rencananya akan ada booster ya, suntikan ketiga. Rencananya nanti akan ada booster, tapi belum tahu kapan akan diberikan dan apakah diperlukan pun sebetulnya belum resmi sih. Cuman disinyalir akan digunakan itu, seperti itu. Nah, Mas Agustinus Raharjo, itu di Jakarta fasilitas lengkap, gimana di daerah cari oksigen aja susah. Nah, maka itu Mas, protokol 5M dijalankan, ya kalau vaksinnya belum dapat ya tetap 5M aja. Ya kan, itu udah paling benar. Nah, kalau perlu keluar mungkin tadi sudah diinfo juga bisa menggunakan double masker supaya proteksinya lebih aman ya, lebih aman. Dan yang mungkin bisa diingatkan lagi adalah selama ini yang saya lihat adalah banyak sekali orang yang menggunakan masker medis tapi menggunakannya asal-asalan. Ya, dalam artian kawatnya di sini nggak diteken, ya kan, kawatnya di sini nggak diteken, terus di bawahnya ini nggak ditarik sampai ke bawah gitu. Nah, sayang banget kalau misalkan Anda udah pakai masker medis, tapi cara pakainya salah, akhirnya nanti Anda positif, lalu Anda nyalain, gua pakai maskernya masih positif. Nah, gitu. Mungkin cara pakai maskernya bisa diperbaiki lagi. Iya, terus kalau udah basah juga sebaiknya masker diganti ya kan. Kalau udah basah, dia kemampuan filtrasinya juga jadi kurang. Nah, saya juga kemarin sempat kepikiran aja sih. Saya cuma kepikiran adalah begini. Banyak sekali masyarakat yang sekarang tes mandiri ya. Tes mandiri, beli antigen, lalu tes sendiri gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Cara buangnya gimana sih? Kalau misalkan dokter membuang limbah medis asal-asalan aja pidana. Ya kan? Pidana tuh. Nah, kalau misalkan kayak teman saya aja punya klinik aja, dia ngomong kita punya tempat limbah medis sendiri. Nah, kalau warga awam nih seperti apa? Padahal kan sebenarnya apalagi kalau positif ya, kasihan banget kan kalau itu diambil tukang sampah yang ngebersihin, akhirnya tukang sampahnya jadi positif gara-gara itu. Nah, itu mesti gimana tuh, dok?
coba tanya ke puskesmas, boleh nggak titip? Karena sebenarnya makanya sebenarnya pemeriksaan antigen mandiri itu tidak dianjurkan. Karena sebetulnya pemeriksaan antigen itu harus dilakukan oleh petugas kesehatan. Kenapa? Interpretasinya, ya kan? Kalau kabur, apakah ini pasti tidak bergejala mau diapain, bergejala mau diapain? Kemudian concern berikutnya adalah tentang limbah. Bagaimana menyimpan yang benar? Karena itu kan infeksius. Kalau kita di medis kan itu dia langsung masuk ke warna kuning tuh B3 gitu kan. Dan harus Yes, dibuang ke betul. tempat tertentu. Nah, sementara banyak orang yang nggak aware itu kemudian pakai sendiri. Jadi sebaiknya tanya deh ke fasilitas kesehatan sekitar, saya bisa titip sampah medis Belum nggak lagi ya? kalau coloknya nggak nyampe ya, nggak dapet ya. Bisa jadi kan yang harusnya ke nasal, dia belum sampai nasal baru di ujung doang, bisa udah sakit gitu kan. Iya, Iya. makanya Negatif, padahal mungkin false negatif ya. iya, makanya nggak dianjurkan sebenarnya kayak gitu. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Sekarang ada bidan yang buka jasa swab antigen. Emang bidan boleh keluarin surat antigen? Waduh, saya juga baru tahu nih. Petugas kesehatan bisa ya sebenarnya, tapi kalau di yang otoritas yang sesungguhnya itu memang rumah sakit yang ada spesialis patologi kliniknya. Jadi laboratorium atau rumah sakit atau klinik yang punya ahli itu. Tapi kalaupun tidak, yang penting punya tenaga laboratorium terlatih yang memang sudah diakui oleh dinas kesehatan atau otoritas kesehatan setempat. Jadi misalnya ada klinik yang melakukan pemeriksaan antigen, kemudian dia mendaftar ke dinas kesehatan setempat, kemudian nanti dia diberi otorisasi untuk mengeluarkan surat antigen. Itu ada sistemnya seperti itu, Irel. Oke. Jadi itu Nah, bisa. ada pertanyaan lagi. Oke, dari Mas Justo Haryanto. Seberapa efektif jika vaksin baru sekali suntik dari planning 2 kali? Nah, kalau yang saya harus baca lagi nih, tapi setahu saya memang yang ada sekarang itu semuanya nunggu full 2 dos ya. Jadi penelitian-penelitian yang ada ini semua penelitian full 2 dos. Ini dari Pritchard. Saya ngambil dari Instagramnya Dr. Adam Prabata. Ya. Penurunan resiko terinfeksi COVID-19 setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Pada 21 hari sampai dengan 21 hari setelah dosis penyuntikan pertama itu efektivitasnya cuma 61%. Tapi bisa menjadi 79% setelah penyuntikan dosis kedua. Penelitian dilakukan di Inggris dengan sampel di bawah kurang dari 300.000 partisipan dan di bawah dari 1,9 juta pemeriksaan PCR. Oke. Lalu ada juga yang menjawab, ada juga yang penelitian lain mengatakan 71% pada shot pertama, 92% setelah dosis kedua. Nah, ya. Jadi mungkin ini bisa menjawab. Ini tuh cuma AstraZeneca kayaknya yang ngeluarin, Sinovac tuh nggak ngeluarin ini. Iya, makanya saya nggak berani ngejawab karena mostly kan kita pakainya Sinovac ya, gitu. Jadi yang referensi yang ada sekarang itu adalah untuk yang fully after 2 doses gitu ya. Walaupun memang respon imun itu mulai muncul di hari ke-14 setelah penyuntikan yang pertama. Tapi kemudian setelah fully 2 dos itu muncullah efektivitas dan efikasi. Sedangkan yang udah keluar ini memang baru AstraZeneca. Gitu. Nah, sekalian tadi ada yang nanya, saya jadi baru ingat nih 14 hari. Nah, ada gak sih yang KIPI-nya itu baru keluar setelah 14 hari, Dok? Setahu saya sih enggak ya. KIPI itu sebetulnya kalau di pelatihan vaksin itu sebetulnya periodenya terjadinya dalam 24 jam sampai berapa gitu. Tapi nggak sampai 48 jam kali ya. Iya, nggak mungkin sampai itu. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua, Mas Mbak semua yang masih penasaran sama COVID, ya penasaran sama COVID gitu ya, boleh ketik di kolom komentar kalau memang menginginkan ada sesi 2-nya nih bersama Ibu Dr. Vita. Wah, udah ditembak langsungnya sesi 2 ya. Sama yang lain aja. Atau misalkan sama yang lain aja, boleh. Saya sih sebenarnya penasaran sama Pak Dr. Gunadi nih. Karena kan penyakit dalam kan, nah bisa jadi kita menjawab langsung ke dalamnya nih. Betul, yang soal treatment, yang soal obat-obat itu nanti mungkin di sesi 2 bisa lebih dalam. Kalau yang ini kan lebih ke hal yang dasar ya, soal yang lagi booming nih soal. Wah, ini dasar, ini udah bagus banget Dok, saya dapat banyak banget nih insight-nya. Bener-bener belajar banget nih. Sama buat teman-teman yang memang masih bingung tentang COVID ini, bisa follow Instagramnya Dr. Adam Prabata
ya itu saya rekomenin karena saya juga udah banyak ngeliat dan selalu disertai dengan data. Lalu bisa pandemic talks, nah itu juga oke. Sama saya biasanya referensinya salah satunya Dr. Nings. Iya. Nah itu juga, jadi 3 itu yang saya jadikan acuan buat belajar tentang COVID. Bener. Jangan cowok dokternya, maunya cewek. Waduh, nanti cari dokter yang cewek ya. Ntar ada yang cewek juga. Mudah-mudahan nanti bisa join di sesi yang berikut ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Rene Adrianus. Ada treatment khusus buat yang sudah negatif, tapi urusan pernafasan masih belum pulih. Nah, Iya Mas, gimana? jadi memang long COVID itu bisa terjadi sampai 3 bulan sesudah orang negatif COVID ya. Ada beberapa jenis fisioterapi yang bisa dilakukan ya, termasuk tentang posisi duduk, kemudian bagaimana, saya nggak terlalu detail sih soal itu, tapi ada beberapa jenis exercise yang bisa dilakukan untuk mengurangi keparahan gejala long COVID. Malah ada beberapa teman saya yang long COVID-nya itu kenanya sampai ke jantung segala ya. Jadi jangan salah, long COVID itu bisa segitu beratnya. Dan memang itu ada treatment-treatment khusus dan ada fisioterapinya Mas Rene. Nanti bisa saya lanjut infoin ke Mas Rene langsung deh. Sorry, saya nggak terlalu lengkap soalnya kalau di sini. Oh, sama satu lagi nih, mumpung ingat. Saya banyak dengar kan kalau misalkan kita ngecek keadaan tubuh kita, lebih baik menggunakan oximeter. Oh Ya kan? iya. Lalu kalau oximeter di bawah 95% berarti sudah bisa ya udah bisa istilahnya nih kita udah quote unquote ya udah harus jaga-jaga bahwa kita entah OTG atau gimana gitu ya. Nah, itu seperti apa tuh, Dok? Ya sebenarnya kadar oksigen dalam darah itu tidak melulu cuman karena COVID doang ya. Sebenarnya ada banyak penyakit lain, penyakit paru obstruksi kronis, orang asma dalam serangan berat itu juga bisa, atau orang dengan penyakit jantung bawaan itu juga kadar oksigen dalam darahnya rendah. Atau misalnya orang yang lagi bepergian ke gunung yang tinggi, kemudian kadar hemoglobin dalam darahnya kurang, juga mungkin oksigennya rendah. Hal seperti itu sebenarnya sangat sangat luas range-nya gitu. Tapi dalam pandemi COVID ini memang salah satu yang dianjurkan adalah pemeriksaan dengan oxygen saturation dengan oximeter. Nah, kalau memang itu di bawah 95 patut waspada, bisa saja memang COVID, bisa saja yang lain, karena memang ada fenomena yang namanya happy hypoxia. Orangnya nggak ngerasa kenapa-kenapa, tapi kadar oksigen dalam darahnya rendah dan kemudian tiba-tiba mengalami serangan berat secara mendadak. Banyak kan di awal-awal pandemi kita dengar hari kedua orangnya udah di rumah sakit nggak sadar, padahal sebelumnya baik-baik aja. Nah, itu happy hypoxia seperti itu yang patut diwaspadai. Seperti itu, Rel. Jadi menurut saya kalau yang punya orang tua di rumah ya, terutama yang bapak ibu, ada saudara yang isoman dan pulse oximeter gitu. Ke soal oximeter nih. Waduh, putus. Oke, sorry. Pertanyaan Sudah? oximeter. Oh, iya. Nah, saya kan juga menggunakan oximeter, tapi saya menggunakan band. Jadi saya menggunakan band, di sini ada oximeter gitu ya. Nah, kalau saya ngecek band saya sama oximeter yang ada di rumah sakit, itu sih cuman beda 1 atau 2 poin. Jadi ya mungkin false indikatornya bedanya sedikit gitu ya. Nah, ada ini nggak istilahnya apa ya? Tips-tips buat cari oximeter yang tepat nih, kan karena kita mungkin bisa mencari ya kayak misalkan contoh termometer aja ya, termometer tuh banyak macamnya dan keakuratannya kan kita nggak tahu. Nah, begitu juga dengan oximeter nih, keakuratannya gimana nih? Nanti kita asal beli aja, ternyata waktu dicek, udah misalkan 92, wah kita udah panik apa segala, ternyata oximeternya nggak valid apa gimana? Nah, itu gimana tuh, Dok? Waduh, agak susah nih, soalnya biasanya gini, kalaupun harus sebut merek pun kadang-kadang di pasaran tuh banyak banget palsuannya gitu loh. Jadi kadang susah juga. Ini kita harus hati-hati dengan harga yang tidak reasonable. Jadi di musim pandemi ini mungkin bisa membeli di distributor yang jelas saja ya, misalnya beli di apotek atau beli di pedagang besar farmasi yang jelas. Kalau misalnya kita beli di online, kadang-kadang kita nggak tahu ini barangnya beneran atau enggak. Itu juga jadi concern. Dan kalau memang ragu banget, mendingan pergi ke pelayanan kesehatan minta diperiksa seandainya masih bisa jalan seperti itu ya, karena menurut saya itu akan lebih
lebih baik gitu ya daripada nebak-nebak beli yang murahan. Maaf ya, sekarang kan ada yang 100.000, ada yang 50.000, saya juga nggak tahu itu beneran Yes, bagus betul. apa enggak Iya, gitu, betul. belinya di online lagi gitu kan. Tapi apapun cara pemeriksaan yang paling sederhana menurut saya sangat bermanfaat, bisa aja dipakai untuk deteksi dini gitulah di rumah gitu. Deteksi dini ya, tapi setelah sudah tahu, yang disarankan adalah langsung ke petugas medis ya. Jadi jangan pakai Benar. WA University ya. Ntar pakai WA University kan kemarin saya sempat dapat juga gambar ya, kasihan juga sih sebenarnya dokter ya. Jadi kalau misalkan kamu punya masalah sama hukum pasti langsung ke lawyer. Kamu punya masalah sama rumah pasti kamu langsung cari tukang. Tapi ketika kamu ada masalah kesehatan, kamu cari WA dulu, kamu lihat dulu ke berita, kemana. Kalau nggak sembuh baru ke dokter. Kasihan. Bener banget. Yang itu dia tuh nanti pakai minyak kayu putih ditetesin di mulut lah kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang Nah, itu boleh nggak tuh, Dok? Nah, mumpung dokter ngomong nih soal minyak kayu putih nih. Itu kan sebenarnya kan obat luar ya. Minyak kayu putih itu kan untuk di luar ya. Nah, boleh nggak sih itu ditetesin di mulut atau saya akan bilang itu tidak direkomendasikan. Emang enak rasanya, terus panas bukan sih gitu. Jadi kayaknya mendingan enggak usah deh gitu loh. Jadi mendingan yang jelas-jelas aja. Dan lagi pula eukaliptus itu belum ada juga ya jurnal yang menyatakan bahwa itu memang efektif untuk COVID. Digunakan dengan cara apapun, ada yang diminum lah, ada yang dijadiin air purifier lah, apa segala macam. Itu belum ini kayaknya jurnalnya belum ada gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Riri Diva. Anak-anak ada rencana untuk divaksin juga gak, Dok? Nah, anak-anak yang umur berapa nih? Kalau anak-anak umur 12 sampai 17 sudah ada rencana untuk divaksin, tapi di bawah itu belum ada. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan buat yang di bawah itu lebih baik vaksin flu. Jadi cari aja vaksin influenza 4 strain. Nah, itu bisa di booster ya setiap 1 tahun sekali, sama vaksin pneumonia. Ya. Yes. Gitu. Panjang. Wah, seru banget ya. Seru banget. Panjang, nah, ini malah chatnya jadi panjang. Oke. Masih ada pertanyaan lagi, teman-teman Mas Mbak sekalian? Saya senang banget hari ini saya dapat banyak berita baru, info baru dari Dokter Vita, sehingga benar-benar bukain wawasan banget nih. Dan saran saya buat teman-teman semua yang ngerasa IG Live ini bagus, please bantu untuk share supaya makin banyak orang yang bisa semakin mendapatkan info yang tepat. Ya, mendapatkan info yang tepat. Dan kalau memang teman-teman mendapatkan berita-berita yang dari WA University atau yang lain, lebih baik itu di cross check dulu. Kalau memang punya teman dokter. Jadi tidak ada kesalahan simpang siur berita gitu ya. Benar banget. Karena dan buat teman-teman, iya gimana? Hoax itu bahaya banget. Yes, betul. Gitu. Dan teman-teman, saya juga ngundang teman-teman semua, Mas Mbak semua, kalau emang bisa untuk share about COVID, silakan share about COVID supaya bisa makin banyak orang yang terbantu, makin banyak orang yang teredukasi, makin banyak orang yang akhirnya bisa terselamatkan. Dan kalau bisa ada kesempatan vaksin, please vaksin. Mumpung satu gratis, yang kedua Anda masih dikasih kesempatan buat vaksin. Ya, kasihan banget banyak kemarin juga peserta vaksin sebelum saya itu nggak bisa vaksin karena dia darahnya terlalu tinggi tensinya. Sayang banget. Jadi buat Anda yang kesempatan buat vaksin, yuk vaksin mumpung gratis. Dan nggak usah milih jenis vaksinnya. Sekarang kalau nggak usah milih-milih jenis vaksin. Iya, kalau pilih-pilih jenis vaksinnya, seperti tadi kata Dokter Vita, lebih baik Anda divaksin daripada tidak divaksin sama sekali. Mau jenis apapun, at least Anda masih mendapatkan proteksi 60-70%. Kalau Anda masih mikirin soal efikasi. Ya, daripada, ya tadi saya bilang, pilihannya dua. Anda mau vaksin atau Anda mau adu sakti sama COVID. Nah, Anda pilih deh, mau yang mana. Serem ya, adu sakti sama COVID ya, aduh. Iya, soalnya ya terserah Anda mau, ya kalau Anda sakti ya mungkin Anda ngerasa OTG gitu kan. Ya kan biasa warga 62 kan ngerasa sakti terus akhirnya OTG terus akhirnya dia cuma ngomong vaksin
COVID gini doang ya rasanya ya. Oh, ternyata cuma gini doang kan, begitu. Ya beruntung berarti Anda punya imun tubuh yang baik. Tapi kan belum tentu setiap orang punya respon tubuh yang baik juga kan, seperti itu ya. Betul. Sekali lagi, tambahin satu lagi nih dok. Apa preventifnya nih selain 5M itu? Ya kan, soal misalkan harus minum vitamin kah, harus apa kan katanya jemur matahari atau vitamin apa yang direkomenin. Nah, itu seperti apa tuh dok? Sebenarnya sih kita itu yang penting itu kalau dari prinsip itu sebetulnya balance ya. Hidup itu harus balance. Jadi tidak bisa menggunakan satu modalitas saja yang paling baik gitu ya. Jadi kalau di kita itu istirahat harus cukup. Paling kurang 7-8 jam setiap hari. Kemudian makan makanan bergizi. Makanan bergizi itu seperti apa? Ya komponen kebutuhan gizinya tercukupi. Vitamin, mineral, air. Kita nggak bisa mengandalkan satu jenis komponen tubuh aja. Misalnya protein, makannya cuma lemak. Misalnya kayak gitu ya. Saya bukan penganut itu ya. Saya bukan penganut salah satu jenis diet. Itu yang hanya makan satu jenis makanan tertentu. Menurut saya itu harus balance. Kemudian mengelola stres. Stres itu juga salah satu hal yang harus dikelola supaya respon tubuh kita itu bisa optimal juga terbentuknya. Karena salah satu hal yang sangat mempengaruhi fungsi gitu, fungsi tubuh, fungsi hormon, fungsi kekebalan tubuh itu adalah stres. Jadi hal-hal semacam itu, aktivitas fisik yang cukup itu juga perlu. Aktivitas fisik itu nggak mesti harus lari 10 kilo tiap hari. Jadi aktivitas fisik itu Mbak Pipin itu. Aktivitas fisik itu kalau menurut WHO yang penting 150 menit seminggu. Artinya kalau dari Senin sampai Jumat dalam satu hari cukup 30 menit aja. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dijaga. Jadi nggak cuman sekedar apakah harus minum vitamin tertentu. Sebenarnya kalau kita bisa jamin dari makanan kita sehari-hari sudah tercukupi kebutuhannya, kita nggak perlu suplemen lagi. Kecuali memang kita ada penyakit yang membuat kita harus minum konsumsi obat tertentu. Tapi so far kalau misalnya 5 komponen itu, misalnya istirahat yang cukup, olahraga, terus stres yang baik, gizi yang cukup, itu tercukupi, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir gitu. Berarti sesuai apa Alkitab ya Mbak ya? Hati yang gembira adalah obat ya Mbak ya? Nah itu bener banget. Banyak orang yang suka memikirkan bahwa obat itu harus minum. Oh, kalau kita pergi berobat di luar negeri pasti agak bete karena orang luar negeri cenderung untuk memberikan lebih banyak nasihat dokternya daripada meresepkan obat. Karena dia itu kerasa banget gitu loh. Ini kenapa sih kalau di Indonesia saya pulang pasti udah bawa 3 obat gitu. Obat gitu ya. Di luar negeri nggak ada orang yang dikasih obat, yang ada diedukasi kamu makannya gimana, kamu tidurnya cukup nggak, pasti ditanyain gitu dulu gitu sama dokternya. Karena memang healthy lifestyle itu sangat berpengaruh terhadap respon tubuh kita, kesehatan kita termasuk respon imun. Gitu Irel. Nah, sama satu lagi nih soal obat. Jadi saya sempat nanya sama sahabat saya, waduh lanjut terus ya, aduh maaf nih, tapi ini menarik pembahasannya. Saya tanya sama teman saya, butuh gak sih kita minum vitamin tiap hari, ya kan? Lalu dia cuman memberikan penjelasan seperti ini. Vitamin yang masuk ke dalam tubuh itu tujuannya adalah untuk melawan radikal bebas. Pertanyaannya, kalau misalkan kamu di rumah aja, kamu nggak ngapa-ngapain, radikal bebas apa yang mau dilawan sama vitaminnya itu? Jadi sarannya dia lebih baik nggak usah minum vitamin itu. Vitamin itu hanya diminum kalau misalkan ada gejala. Benar nggak sih dok? Benar, jadi kalau hanya dibutuhkan saja sebetulnya suplementasi itu kalau kita tidak yakin makanan kita makan itu mempunyai kebutuhan gizi seimbang. Kalau kita yakin kebutuhannya cukup, ngapain minum suplemen gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Itu ya, jadi nggak semua vitamin dan suplemen itu dewa, enggak. Kadang-kadang malah nggak perlu itu, malah lebih baik gitu. Mas Agustinus Saharjo, jadi ingat ke klinik kampus karena meriang cuma disuruh tidur aja. Iya. Waduh, ini mungkin ini kayak waktu di Funlit ya, sengaja mau bolos gitu ya, supaya bisa ke UKS ya, tidur gitu ya. Oke. Mbak, Mas semua masih ada pertanyaan lagi? Udah 2 jam deh. Atau kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya ini saya kaget sendiri nih, ini udah 6 menit lagi udah 2 jam. Wah, nggak kerasa banget ya. Nggak kerasa banget, kita sharingnya bagus banget. Saya terima kasih banget, saya mendapatkan banyak masukan yang bagus-bagus banget nih dari Dokter Vita. Nah, buat
Mas-mas dan Mbak semua, please juga 5M prokesnya selalu dijalankan, mencuci tangan, memakai masker, kalau perlu double masker, habis itu kita menjaga jarak, kita menghindari kerumunan, dan kalau bisa sih kita menghindari keluar-keluar ya, kalau bisa di rumah aja gitu ya. Ketahuan nih, Mas Presiden, Pak Presiden ini suka bolos kompletorium. Nah, oke. Jadi vaksin itu hanya penambah aja ya, istilahnya apa ya? Mungkin plusnya ya, mungkin 5M plus. Nah, plusnya itu dari vaksin, tapi yang lebih pentingnya itu justru di 5M-nya. Kita harus bisa menjaga ke sana. Betul banget. Oke, terima kasih banyak Dokter Vita. Sama-sama. Terima kasih Semoga banyak bermanfaat. buat Maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, buat Mas, Mbak, dan teman-teman semua, thank you banget sudah ngikutin live-nya kita. Nggak terasa ini 2 jam, dan yang ngikutin itu lumayan loh. Lumayan, bener-bener wow. Ini atensinya bagus banget, apalagi ini di hari Minggu ya. Di hari Minggu bisa dapat atensi seperti ini. Thank you banget buat semuanya. Dan kalau memang, sekali lagi, saya mengundang banget, kalau memang IG Live ini bermanfaat, please tolong di-share ke teman-teman, di-share ke Handai Taulan, ya, karena ini penjelasan dari Dr. Vita ini benar-benar based on data, ya, jadi nggak asal-asal ngomong, tapi semua data. Dari tadi kan kelihatan ngintip-ngintip terus, nah, mungkin di depan ada laptop, gimana gitu ya, tapi ini semua based on data, jadi tidak asal jeplak aja gitu ya. Bahkan yang tadi belum ada jurnalnya, Mbak Dr. Vita nggak berani ngomong sama sekali. Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu referensi juga biar rantai penyebaran COVID ini kita bisa putusin nih. Kalau kita nggak bisa putusin sama sekali, mau sampai kapan kita seperti ini, gitu ya. Dan kalau bukan kita yang ngebantu, siapa lagi gitu kan? Dan kalau bukan sekarang, ya kapan lagi kita bisa bantu Indonesia gitu. Dan buat teman-teman yang pengen ada topik seperti ini lagi, nanti setelah ini diposting, boleh tulis di kolom komentar di HIPA Valley, minta adain sesi lagi. Kalau memang banyak yang komen, nanti kita akan adain lagi IG Live Special Edition lagi, khusus untuk bahas COVID. Ya, saya belum tahu nanti narasumbernya siapa, apa tetap Dr. Vita lagi, karena sepertinya banyak fans nih, tiba-tiba langsung banyak fans gitu ya. Buat yang pengen follow Dr. Vita bisa Dede Vita, tapi sayang itu adalah private ya. Jadi nunggu untuk di approve dulu ya. Daripada follow Dr. Vita doang, lebih baik follow HIPA Valley aja, yang udah pasti tidak di private dan bisa di-share banyak orang. Oke, akhirnya teman-teman semua, thank you banget buat waktunya, thank you banget buat atensinya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita selalu sehat ya, dan fight against COVID-19 ya selalu kita jalankan. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi kalian semua, teman-teman semua, dan stay safe, stay healthy. Thank you banget Dr. Vita buat informasinya dan buat sharingnya. Bye-bye.